Ya, kita akan belajar tentang bagaimana melakukan presentasi. Masih sama, tapi presentasi yang berkaitan dengan ilmiah. Artinya di sini bukan presentasi yang berkaitan non ilmiah ya. Jadi gini, ada banyak bentuk presentasi ya teman-teman. Sebenarnya yang teman-teman sudah lakukan di kelas, ada tugas gitu, tugas dari dosen atau siapapun lah. Ketika kalian kursus disuruh buat presentasi sederhana 3 slide. Nah, di situ pasti ada banyak skill yang sebenarnya kalian mainkan gitu. Yang penting jadi Bu, yang penting saya ngomong. Nah, kalau presentasi ilmiah itu lebih ke hasil project teman-teman terkait dengan akademik ya. Seperti tugas kampus, bahkan nanti ending yang terbesar ya. Event besarnya nanti adalah ketika kalian presentasi tugas akhir atau skripsi, itu adalah presentasi ilmiah. Kalau dalam sebuah organisasi bisnis, apa Bu presentasi ilmiah? Ya, itu masuk ke kategori presentasi bisnis, teman-teman. Nanti kita pelajari minggu depannya. Untuk presentasi bisnis itu lebih simpel dan lebih datanya lebih tajam, lebih spesifik. Sedangkan kalau presentasi ilmiah terkait dengan akademik, itu lumayan ya, lumayan banyak informasi yang harus disiapkan, tetapi ranahnya sedikit berbeda. Bukan ada kaitannya dengan bisnis gitu. Kalau bisnis itu nanti jenisnya juga banyak. Ada yang untuk internal, ada yang untuk eksternal. Kalau internal, misal kita proyek satu kantor, terus di satu tim itu kita disuruh melaporkan hasil setelah kita survei di pabrik misal, lalu kita berikan hasilnya yang kita lihat, lalu kita berikan rekomendasi, lalu proyek ini harus diapakan sarannya. Nah, itu internal, itu satu tim di kantor misal di bagian development, pengembangan ya. Lalu untuk eksternal mungkin kita harus presentasi di depan klien atau di depan kredit ya, misal kita mau dapat modal di bank ya otomatis kita juga sebenarnya presentasi untuk dapat modal gitu kan. Nah, itu juga bentuk salah satu presentasi bisnis yang eksternal. Misalnya kita diberikan waktu untuk mengegolkan proposal kita, bisa aja proposal kerjasama untuk dana, bisa aja proposal kerjasama untuk tender, misalnya kolaborasi antar perusahaan atau bahkan yang lainnya gitu dengan pemerintah juga, misalnya kita mau dapat funding dari pemerintah karena mungkin kita mau digayat gitu ya sebuah proyek besar, misal bikin infrastruktur, terus perusahaan kita perusahaan yang terkait dengan bangunan gitu ya, industri yang kimia dan sebagainya, terus kita mau jadi rekanan bisnis pemerintah ya, kita biasanya harus memenangkan tender ini, namanya dapat kuota dari pemerintah, kita harus meyakinkan dong bahwa bisnis kita mampu untuk menerima tugas dari pemerintah. Nah, itu ada diberikan sesi khusus untuk presentasi, teman-teman. Nah, nanti suatu saat, karena kita dianggap anak perkantoran, biasanya gitu. Kalau udah ngelihat, oh perkantoran pasti sering bikin presentasi, pasti sering bikin data analis, pasti sering disuruh entry data. Nah, udah, itu is tugas kita ya. Oh, pasti juga pernah untuk jadi MC. Nah, itu dia. Kalau udah lihat perkantoran, image-nya itu, teman-teman. Jadi sebenarnya ini tuh basic skill kita kalau kita sudah menyandang status officer perkantoran itu ya, seorang pebisnis ya, itu udah otomatis harus bisa ngomong, harus bisa bikin presentasi ngejelasin gitu ya, kebas-kebas aja, masa bodoh, jangan pikirkan dampak negatif dulu, yang penting jalanin dulu gitu loh. Kalau udah mikir jelek nanti takut sendiri untuk memulai ya, sudah kalah untuk berperang. Intinya kan di situ, masalah mental dulu yang penting. Untuk masalah kedepannya nanti kita bisa belajar dengan senior, belajar dengan kolega, atau cari di YouTube sekarang kan banyak ya tutorial. Nah, oke, itu kira-kira untuk yang presentasi bisnis. Nah, kalau yang presentasi ilmiah itu gimana sih? Sekarang kan kita lagi bahas yang ilmiah. Ini untuk membekali kalian di dunia akademik sih, supaya nanti pas kalian presentasi tugas itu ya nggak malu-maluin banget, banyak tulisan di slide, terus akhirnya kalian hanya membaca, tapi tidak memberikan sebuah argumen dari opini kalian yang berdasarkan bukti-bukti juga dari beberapa informasi artikel misalnya, atau kalian tidak bawakan contoh, nah itu kan lumayan kualitasnya hanya sekedar opini yang semua orang pun bisa lakukan itu gitu, so nggak ada bedanya kalian dengan orang-orang di luar sana yang nggak kuliah gitu kan. Jadi kita kan mau agak sedikit berbeda karena kita sudah menempuh berbagai proses gitu ya. Nah, so gimana nih kalau keterampilan yang presentasi basic dulu deh, tanpa kita melihat ilmiah, tanpa kita melihat bisnis gitu ya. Yang namanya presentasi ya jelas itu keterampilan yang tadi saya sudah singgung, level lumayan ya advance, di mana kita juga harus punya basic skill yang lain pendukung sebelumnya seperti membaca.
reading, juga menulis gitu ya, keterampilan menulis dan juga keterampilan mendengar, bahkan keterampilan conversation. Baru akhirnya kita mengungkapkan apa yang kita semua tadi dapatkan itu di public speaking dan presentation skill itu ya. So, keterampilan ini harus dimiliki oleh setiap orang tentunya yang minimal sudah mengenyam pendidikan tinggi atau minimal dia sudah pernah sekolah lama gitu ya, sudah banyak makan genteng sekolahan itu yang minimal harus bisa ngomong. Itu yang akan membedakannya dengan yang bukan anak sekolahan kan pasti takut ngomong karena nggak tahu cara mengumpulkan info, cara ngomong yang benar. Nah, karena kita sudah melalui itu, setidaknya kita mencoba untuk mewakili mereka yang belum mampu ke sana. Oke, so dari kegiatan bicara, tentu saja kita bisa nilai orang tersebut itu sejauh mana punya pola pikir, sejauh mana dia mengumpulkan info yang berharga dan berkualitas. Yang seperti di debat sebelumnya, teori debat, semakin dia mengeluarkan isi kepalanya, semakin kita tahu seberapa dia punya informasi berkualitas gitu ya. Nah, tujuan supaya presentasinya bagus itu apa sih gitu? Kenapa susah-susah harus presentasi? Jadi yang namanya berbicara itu kan jelas kita mengungkapkan ide, mengungkapkan apapun yang ada di hati kita, juga apa yang kita inginkan gitu tentang proyek yang kita kerjakan bareng-bareng ini, tentang apa yang sedang saya selesaikan itu tetap harus diutarakan ya. Bu, saya nggak bisa kalau harus ngomong detail, saya hanya bisa intinya. Memang ngomong itu nggak perlu ngalor ngidul, yang penting intinya sih gitu ya. Kalau ada bunga-bunga dan tambahan-tambahannya itu pemanis, itu sifatnya sunnah. Yang wajib itu intinya. Jadi teman-teman itu mungkin perlu dibenahi sedikit juga mulai mental sama mindsetnya bahwa berbicara itu ada waktunya sebetulnya ya. Ada yang namanya durasi. Tuh kan pikirkan juga tenggang rasa, toleransi dengan teman yang lain yang juga mau bicara, teman-teman. Kadang kan kita kalau sudah asik ya, suatu saat kita lupa dengan teman. Kadang seperti itu banyak. Bahkan untuk yang level public speaking sudah pada sering bicara, misal dalam sebuah penjurian atau bahkan sebuah negosiasi atau meeting, semua ingin bicara. Nanti lihat aja dinamikanya ketika bahkan itu dalam Zoom sekalipun semua ingin berebut untuk berbicara tapi lupakan waktu ya. Itu pun sebagai salah satu etika public speaking, teman-teman ya. Nah, di mana kita juga mengutarakan itu intinya mengutarakan apa yang kita ketahui. Nah, di sini kita akan pahami bahwa pengetahuan itu sangat penting gitu ya. Nah, ini tujuan pembicaraan atau tujuan dari spesifik untuk public speaking. Tentu aja kita harus mendorong seseorang, memotivasi, menstimulus, biar orang itu juga akhirnya mau dengan ide-ide kita, ya hampir sama dengan debat. Tapi kalau debat kan itu kita benar-benar intens ya, supaya dia akhirnya mau mengakui bahwa punya kita itu idenya oke, itu debat gitu ya. Bahkan kita harus mengcounter ide dia itu nggak oke, data dia nggak begitu bagus untuk dijalankan. Nah, itu lebih ekstrim ya levelnya. Tetapi kalau ini kita informasikan dulu secara sederhana gitu, secara soft dulu. Memang levelnya ini dulu biasanya representasi dulu, nanti baru terjadi perdebatan. Nah, itu yang wajar ya. Itu yang benar malahan. Kalau nggak ada perdebatan menurut saya kok nggak asik. Artinya kan mereka tidak punya kekuatan gitu untuk meyakinkan dan nggak yakin dengan data yang dibawakan malah asalnya ngawur jangan-jangan yang penting ngomong. Nah, itu kan yang malah ngeri. Kalau mereka akhirnya berdebat itu bagus. Artinya mereka serius loh cari informasi itu untuk kepentingan bersama, ya nggak? Secara logika kan seperti itu. Lalu yang tujuan pembicaraan berikutnya, setelah meyakinkan kita bisa membuat orang lain mau melakukan apa yang kita semua sepakati di akhir ya, dengan menggerakkan kegiatan apa gitu. Misalnya kan kita rapat pengambilan keputusan untuk apakah kita mau buka cabang kantor baru atau tidak gitu. Pada akhirnya kan ada dua kubu, yang satu buka cabang, ya kubu yang satunya enggak karena alasan keuangan, alasan SDM dan sebagainya. Ya intinya takut lah kayak gitu. Kita kan bisa baca data itu sumbernya kemana. Intinya oh takut ya wes takut di luar kota kan kita gitu aja. Kadang gitu ya. Terus yang satunya berani itu karena apa? Oh, yang satu merasa keuangan yang di divisi sebelumnya kurang, sumbernya sedikit, jadi dia perlu invasi. Jadi yang oh yang ini tipe-tipe Spartan. Jadi kita langsung bisa paham dua kubu ini itu punya
motivasi besar apa gitu kan. Nah, ketika kubu yang akhirnya disetujui untuk buka cabang, ya otomatis dia juga harus meyakinkan kubu berseberangan yang tidak mau buka cabang kantor itu ya harus mau gitu. Ketika harus keluar kota bergerak ya sudah harus mau bergerak. Nanti bisa diinformasikan bahwa kalau kamu juga ikut ke lapangan, ikut ke kantor cabang, ketemu klien yang baru, nanti kita dapat peluang baru, bisa naik jabatan dan sebagainya karena peningkatan penjualan misal. Nah, itu kan kita menggerakkan seseorang karena orang itu akhirnya yakin kan, terus akhirnya dia mau mengikuti apa yang diinformasikan gitu. Nah, informasi ya, menginformasikan juga akhirnya dia menghibur. Tujuan pembicaraan untuk presentasi dia menghibur. Biasanya kalau ini ilmiah menghiburnya ya sekedar seperti ice breaking gitu. Jadi hanya intermezzo nanti digabungkan dengan data-data yang saat ini sedang happening ya, fenomena-fenomena ya lucu gitu. Itu juga bisa sih menghibur. Tapi ada kok bos yang rapat itu atau presentasi juga nggak lucu ya udah nggak apa-apa biarin. Kita kan nggak maksa orang harus lucu jadi badut ya. Tiap orang punya karakternya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa paksakan sesuai keinginan kita dan kita juga harus siap dengan hal-hal yang nggak enak di luar sana. Itulah hidup. Nggak harus selamanya enak sesuai presentasi apa persepsi kita sih. Biarin aja. Tertawakanlah dunia gitu ya supaya kita itu hidup tuh enjoy. Lalu yang berikutnya untuk dua faktor penunjang. Faktor penunjang ini ya mungkin yang mempengaruhi gitu supaya kita bisa ngomong dengan lancar, dengan mempresentasikan dengan oke. Yang pertama tuh faktor dalam diri. Ya tentu saja potensi. Potensi itu biasanya harus digali ya teman-teman. Nah seperti sumur atau istilahnya kalau nggak dicoba dipaksa dicemplungin gitu ya atau nggak ditenggelamin dulu sebatang leher kalian itu ya kadang orang nggak bisa renang jadi kadang harus dipaksain dulu untuk di penjara baru bisa nulis buku ya nggak kadang memang harus gitu orang Indonesia itu harus di pressure ditekan dalam kondisi yang ya amit-amit ya kayak susah makan dulu baru dia jadi pengusaha rata-rata gitu jadi potensi orang itu akan keluar ketika dia ditekan makanya ketika kalian dapat tekanan hidup tekanan batin itu sebenarnya kalian diminta sama semesta untuk mengeluarkan potensi yang tersembunyi. Disuruh kalian berubah jadi baja hitam. Tapi anehnya nggak berubah-berubah gitu kan. Kadang Tuhan ya heran. Ini anak sudah habis-habisan tinggal tulang kulit kok dia menderita nangis kok nggak berubah gitu kan. Nah itu dia yang aneh. Harusnya ketika kita ngerasa sudah saatnya kita mau berhenti aja lah gitu kan. Udahlah aku udah mau menyerah. Nah ketika pikiran kalian sudah mau nyerah, artinya itu Anda harus mengejar lebih keras. Harus keep pushing. Ketika pengen quitting, sebenarnya alam itu kodenya adalah cara bacanya you have to keep pushing. Kadang kita kebalik baca kode alam gitu loh. Wah, terus males wes aku tak tinggal aja lah skripsinya kalau harus nerangin ke dosen presentasi apa yang aku dapatkan aku tuh sok dimarahin gitu loh. Padahal semesta minta kamu tetap maju terus. Gerbangnya dikit lagi di belakang itu setelah dimarahin kamu di ACC lah terus menyerah dulu kok. Ah nggak mau nanti dimarahin ya udah gerbangnya makin jauh. Goodbye deh gitu kan. Akhirnya lulusnya lama. Nah, gitu teman-teman. Kadang potensi dalam diri ini perlu kita singkat baik-baik. Bu, tapi aku udah berusaha loh Bu bicara itu masih salah. Masih saya kayak nggak dapat penghargaan presentasi saya. Yo biarin itu kan dampak ya kan kita tidak boleh berpikir dampak. Yang penting tugas kita lakukan ya. Itu kan bukan ranah kita, itu ranah Tuhan. Dampak itu ranah Tuhan. Kamu mau urusan dengan Tuhan gitu ya, ya malah dipanggil nanti. Jadi yang penting kan tugas kita jalan terus. Mau dampak itu biarkanlah ya. Itu bukan teritori kita. Tugas manusia berusaha endingnya hasil bukan ranah manusia. Itu harus diingat tuh teritori yang lain. Lawang teritori Tuhan dipikir ya stres lah. Wong kita bukan Tuhan ya enggak. So dalam internal itu yang dimaksud ya potensi dalam diri seseorang. Jadi kita harus keep pushing our self, our skill kalau lagi diberikan sebuah challenge atau tantangan. Kadang Bu udah terlihat oke, tapi kok akhirnya saya naik turun ya nggak mood gitu untuk mengeluarkan potensi dalam diri. Bahkan saya merasa harusnya dikubur aja deh Bu potensi saya ini kok kayaknya aneh gitu. Yang melihat kan kita, ya orang lain kan mungkin beda ya. Jadi penilaian itu jangan bias. Penilaian yang nggak bias itu ketika kamu membenturkan kebenaran dengan lebih dari dua sisi. Itu kan sisi dalam diri kita. Coba deh tanya orang lain gitu. Kalau orang lain juga bilang hal yang sama 10 orang ya wes bener berarti dikubur aja gitu kan. Ya karena harus dibandingkan dulu. Nggak bisa dong dari satu sisi terus diiyakan. Nah itu gimana cara berpikir di debat teori sebelumnya ya otomatis
itu nggak valid dong. Kan data valid itu ketika diuji, dibentur-benturkan dengan hal yang sama, tapi yang dikatakan orang yang berbeda gitu loh. Ketika itu juga dilihat banyak orang, misalnya hari ini ada gempa bumi gitu di daerah A, terus saya rasa ya benar gempa. Kalau kita tuh yang rasa, jadi kita gila gitu. Nah, makanya kan hati-hati ketika mengeneralisir sesuatu, ya potensi diri itu kan yang lihat juga tidak hanya kita loh kadang, yang bisa lihat sesungguhnya justru orang lain gitu. Justru orang yang mungkin kesehariannya ada dengan Anda, yang terus men-challenge Anda, dengarkanlah orang itu malahan gitu. Kamu bisa, kamu ngerasa enggak itu kamu gimana itu loh. Kamu sendiri yang punya tubuhmu. Kadang kita tuh lupa dengan diri kita sendiri, itu wajar. Makanya butuh orang lain untuk mengevaluasi ya. So faktor internal sangat penting teman-teman, potensi dalam diri. Yakin kalian bisa ya, walaupun levelnya mungkin baru sederhana. Jadi yang kalian pikir nggak bisa itu pasti padanannya adalah level yang sudah advance, ya jelas kalian mikir nggak bisa, wong mereka lewat proses panjang ya belum gitu loh, bukan tidak bisa, jadi jangan bilang tidak ya, belum bisa ke sana baru bisa yang ini, jadi kayak gitu loh, agak kalian happy dengan diri sendiri gitu loh, mengapresiasi lah, kan tubuh juga perlu dibuat bahagia, tubuh disakiti terus ya gimana kalian mau bahagia gitu kan. Lalu yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal supaya bisa presentasi yang oke, public speaking oke gitu ya. Silakan yang mau komen boleh ya. Kalau mau tanya apapun boleh terkait public speaking, terutama presentasi. Mungkin ada masalah dengan tugas presentasinya, silakan nanti ditanyakan gitu ya. Apa dapat sebuah challenge lagi mau presentasi atau dapat apapun itu silakan nanti didiskusikan nama dan NIM di kolom chat kita sepanjang materi boleh aja diskusi. Faktor kedua, waste eksternal. Faktor eksternal di sini kaitannya dengan pendidikan, kebiasaan, lingkungan pergaulan. Lagi-lagi, teman itu mempengaruhi hidup kalian ke depan. Jadi kalian ke depan itu nasibnya tergantung dari 7 orang di dekat kalian. Wes, itu yang tak kasih tahu rahasia umum ya. Siapa kalian nanti itu adalah 7 orang terdekat kalian saat ini. Guys, kamu coba dilihat siapa 7 orang terdekatmu. Kalau kira-kira 7 orang terdekatmu mirip-mirip sama kamu yang suka rebahan, ya sudah bisa dilihat apa yang akan terjadi 7 tahun ke depan. Jadi kira-kira begitu ya. Carilah teman-teman yang hobinya kompetitif sedikit lah gitu. Minimal ada teman kompetitif, walaupun juga punya teman hore-hore. Kan saya sudah sering bilang, teman hore harus ada, teman kompetisi juga harus ada, lengkap hidupmu gitu ya, jangan cuma satu doang. Terus pendidikan itu jelas kalian juga sekarang sudah menempuh pendidikan SMA, sekarang sedang menempuh perguruan tinggi, nanti akan mempengaruhi nih cara bicaranya, beda dong sama anak SMA, anak SMK, nanti cara ngomongnya beda. Lalu kebiasaan ya ini, kalau kebiasaan yang nggak pernah baca, yang nggak ada data yang akan keluar, mampet gitu. Di kepala apa sih, saya mau ngomong apa lah, yang nggak pernah baca ya kosong. Jadinya mau ngomong susah lah. Atau enggak, yang penting ngomong tapi nggak tertata. Wes gitu aja, itu berarti memang nggak pernah baca, wes jelas. Ketika dia banyak ngomong, berarti dia memang sering baca, sering diskusi lah, minimal ketemu orang ngobrol. Gitu ya. Kalau saya memang kadang nggak suka baca amat gitu, tapi sering dengerin orang diskusi, wes itu rahasianya. Sering dengerin orang yang suka banyak baca, saling ngobrol. Saya cuma nonton gitu. Kalau kamu nggak komen, saya setuju, wes gitu ya. Pokoknya saya suka nangkep info sebanyak mungkin. Jadi saya pakai skill listening, teman-teman ya. Kalau lagi males baca, buku lagi tebel-tebel gitu, yang banyak belum dibaca, ya saya skill listening aja lah gitu. Tapi ya hati-hati, harus orang yang memang kredibel ya di bidangnya untuk skill listening itu. Ya, ada yang mau tanya, monggo. Jenis-jenis berbicara untuk yang presentasi di sini bisa formal atau informal. Lah, ini dia. Kalau diskusi itu jelas bisa ya, presentasi untuk didiskusikan bisa kalau dalam rapat itu ya. Kalau ilmiah ini nanti project yang sifatnya penelitian sih, lebih ke penelitian namanya ilmiahan teman-teman. Jadi situ ada teori, juga contoh-contoh di lapangan, terus kajian teori, analisis, bedah jurnal misalnya. Nanti kan justru presentasi untuk bedah jurnal. Nanti ini mungkin tugasnya atau prakteknya di minggu setelah UTS untuk yang presentasi ilmiah ini, nanti kalian saya berikan skill reading jurnal supaya ini bekal kalian untuk eh, menyelesaikan skripsi ya. Jadi ada satu jurnal nih, oh diroyok rame-rame tim ini, yang ini tim ini, jurnalnya ini wes dibaca, terus presentasikan gitu. Nanti saya ajarin cara bacanya. Ya saya harus ulang lagi, harus ajarin kalian skill reading. Ya gimana? Emang basicnya harus reading dulu. Cara bacanya gini loh, kasih highlight. Tujuan penelitiannya apa?
metodenya apa, terus pembahasannya apa, isi, hasil. Lalu itu aja poin-poinnya kan. Ngapain cerita yang enggak gitu. Yang penting kan poinnya. Ya, itu yang formal. Sama nanti juga gitu kalau di kantor. Sana turun ke lapangan ke pabrik yang itu banyak masalah tuh. Nanti presentasi depan bos anu departemen. Lah, kamu mau cerita apa? Yang kamu ceritain yang enggak hantunya lah, yang tetangganya yang gibah ya piye wong bos nggak butuh itu kok. Yang penting kan intinya gitu ya. Nah, itu cara mencari inti itulah nanti akhirnya kita ramu sebagai data yang kredibel, bermanfaat ya untuk kepentingan tujuan yang diminta. Jadi itu yang dimaksud presentasi itu gathering data, collecting data yang berkualitas gitu loh teman-teman. So, setelah bicara yang jenis formal, ada juga yang wawancara gitu ya, atau bercerita biasa. Itu biasa kok bercerita biasa itu pekerjaan yang di psikologi ya, psikolog gitu kan, yang psikiater, itu juga bicaranya walaupun dia ngalor ngidul ada intinya gitu kan. Lalu yang berikutnya informal, itu kita hanya tukar pikiran sederhana, ya opini-opini aja, saling ngobrol gitu. Untuk situasi berbicara memang kalau berbicara di muka publik atau di umum, itu sifatnya macam-macam. Bisa aja kekeluargaan, bisa aja kita informasi, memberikan info, ya atau ya rapat ya paling sering kan kalian perkantoran. Wis, pokoknya nanti sering itu rapat, habis itu presentasi yang terkait dengan proyek yang akan dilakukan ke depan ya hasil evaluasi laporan-laporan tahunannya seperti itu kira-kira. Ya, itu masuk ke presentasi ilmiah dan presentasi bisnis gitu ya. Kalau presentasi ilmiah itu rata-rata data yang informasi kita kumpulkan, collecting datanya itu data kompleks teman-teman. Jadi kita perlu baca dulu dari data itu. Nah, data itu bisa masuk ke bisnis ya, masuk ke kategori bisnis kalau yang presentasi bisnis, kalau di organisasi, tapi kalau data yang kompleks hanya untuk urusan akademis kayak kampus seperti ini ya itu lebih ke ilmiah, jatuhnya ilmiah. Jadi ilmiah itu lebih ke arah akademik ya, bukan ke arah bisnis ya. Ilmiah bisnis bisa Bu, ya bisa sih kalau kalian di bagian R&D ya kan ada setiap kantor punya badan riset development ya otomatis kan nanti presentasinya ilmiah tapi nanti ada sedikit tujuan bisnisnya itu ya gimana cara dapat profitnya ketika kalian menemukan sebuah formula ini biasanya di perusahaan-perusahaan kosmetik atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan bidang-bidang kimia atau juga bidang manufaktur terutama ya di Astra juga itu kan ada R&D-nya. Lalu situasi berbicara yang lain nih untuk conference speaking bisa diskusi kelompok, prosedur atau debat juga itu situasi berbicara itu juga presentasi sebenarnya. Bu presentasi itu apakah harus pakai slide? Nggak harus loh. Bisa cuma pakai kertas yang standing gitu, standing paper terus habis itu disobek-sobek atau dibalik lagi itu juga presentasi. Jadi yang namanya presentasi itu nggak harus pakai slide PPT. Ya memang namanya PPT, tapi kan bahkan presentasi itu bisa loh tanpa alat sedikit pun, nggak ada peraga sama sekali. Yang penting kalian ngomong itu presentasi sebenarnya kan kita menginformasikan data. Nggak harus pakai PPT. Bahkan nih ada beberapa teman-teman pengajar yang lain ya di kampus lain bilang kalau sedang menguji skripsi itu nggak pakai PPT kebanyakan anak-anak yang sidang nggak pakai PPT nggak pakai terus gimana ya saya menerangkan poin-poin dan peta pikiran aja wow luar biasa sekali gitu ketika banyak yang melakukan menggunakan PPT sedang skripsi gitu ya ada beberapa kampus pun tidak menggunakan PPT gitu tapi dikatakan itulah presentasi karena kan kembali ke tujuan menginformasikan kok akhirnya menggerakkan oh ya ini hasilnya di, di, dilihat hipotesis mempengaruhi, ada hal positifnya gitu ya, diterima dan ditolak, dan akhirnya ini bisa ambil keputusan dari sini karena ini yang paling mempengaruhi. Nah itu kan jadinya memang menggerakkan, kan ilmiah. Lalu yang dimaksud dengan sesungguhnya ilmiah itu menyampaikan gagasan dari hasil temuan gitu ya, penelitian. Jadi sebelumnya ada sebuah riset dulu, ada pengujian hipotesis dugaan sementara, lalu mungkin kita survei turun ke lapangan. Itu sering banget di kantor teman-teman. Kalau mau ambil keputusan yang jangka panjang, misal kayak tadi ya buka cabang kantor nggak ya kita gitu kan. Nah itu biasanya kita survei dulu, kita sebar angket nih gitu ke para pelanggan kita gitu kan. Ada sih berapa teman-teman itu tugas di kantor properti ya di pengembang gitu kan terus karena dia rekanan sama pemerintah juga swasta ya beberapa bikin pameran di bandara atau di mall jadi pas saya tanya ayo malam mingguan kemana gitu enggak nih lagi jaga counter disuruh survei buat apa survei-survei lagi udah pada banyak yang bangun gedung juga kok
ini ya apa mau buka cabang baru di daerah Jawa Barat misalnya atau di nanti mau buka cabang di Sidoarjo Surabaya ngapain buka cabang nggak tahu nih mau nambah uang lagi lah atau surveinya buat apa ya nih nunggu pelanggan yang datang mungkin cuma sekedar tanya disuruh ngisi survei gitu ya ini apakah ada peminatnya nggak dari tahun ke tahun karena memang peminat sebelumnya tahun sebelumnya kan tinggi apakah ini tahun ini juga tinggi masih butuh data lagi nih tahun ini gitu untuk nanti diambil hasil keputusannya nah itu dia kan dia harus melakukan temuan penelitian dulu gitu, survei dulu, diolah dulu. Oh, ternyata memang banyak keluarga baru nih di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur yang membutuhkan rumah ya. Akhirnya nanti dia bangunkan rumah kan dia pengembang ya, bangun rumah perumahan ataukah bangun apartemen misal. Nah itu dari temuan kita nanti presentasi gitu di depan pimpinan, di depan tim. Gagasannya adalah hasil dari temuan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lalu di situ ada pemikiran kritis ya kita dari hasil temuan itu mungkin bisa memberikan masukan ya. Masukannya sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Kadang kan saran itu kalau ngadi-adi juga nggak bisa dilakukan. Ini saya rasa benar-benar harus buka cabang. Lah alasannya apa? Buat uang kita lebih banyak. Ya alasan uang kita lebih banyak apa? Uang kita juga kehabisan uang untuk operasional misalnya. Ini kan bisa ya harus benar-benar dikejar lagi. Apakah ini operasional atau enggak? Itulah pemikiran kritis teman-teman. So, ini informasinya bisa akademik atau non-akademik atau di bagian research development di sebuah organisasi bisnis gitu ya. Jangan dikira loh organisasi bisnis juga punya badan riset gitu kan. Bahkan yang riset siapa Bu gitu. Apakah orang-orang akademik? Ya enggak, tapi kan mereka dulu pernah kuliah. Ya misalnya arsitektur gitu kan atau juga engineering sipil. Ya mereka kan dulu kuliah juga diajari riset gitu ya. Jadi bukan cuman kita yang di pendidikan atau juga yang di perkantoran, semua melalui skripsian itu artinya kalian punya skill riset itu. Kalian sedang diajarin skill riset, teman-teman. Skill untuk survei, karena di kantor besok pasti survei, wis jelas gitu. Apalagi yang swasta ya. Oke, tujuan presentasi ini ngapain? Ya selain menginformasikan, ya jelas ya meyakinkan, lalu apalagi nih? Menginspirasi pendengar, sampai pun nanti menghibur. Kurang lebih sih begitu. Nah, tata cara. Gimana nih etikanya supaya kita presentasi? Oh, oke. Yang pertama kita perlu sajikan informasi itu secara kredibel, memadai, yang pantas ya. Kadang kan nggak pantas. Nggak pantas itu mungkin intinya kemana-mana. Yang penting kan intinya. Kadang kalau di pemerintahan kita kurang strict ya. Banyak hihi atau mungkin terlalu santai ya. Kalau di swasta itu strict banget. Wes pokoknya kayak mafia militer gitu. Karena waktu itu berjalan cepat. Bisa aja rapat itu cuma setengah jam, sisanya kita harus ketemu klien dan sebagainya. Terus nanti kita perlu ngecek ke lapangan. Wes kayak gitu, wes kayak Takeshi Castle. Makanya strict. Nah, di sini kan perlu nih data ini yang benar-benar ini krusial. Jadi kita harus bisa memilah dari ribuan banyak data. Bayangin, itu skill reading dari banyaknya data itu jangan-jangan kita salah ngambil kan bahaya gitu ya. Belum nanti senior yang departemen lain yang benar-benar sudah paham data, sedangkan kita anak baru salah ngambil data, salah ngambil informasi, ya itu kan malu juga. Kalaupun malu kita nggak masalah ya oke. Kadang kan anaknya kadang kita nggak kuat mental gitu kan kalau sekarang. Nah itu dia untuk meminimalisir lebih baik data itu kita pilah-pilah, diskusi dulu, cross check dengan senior, baru disajikan. Nah itu lebih enak gitu loh. Daripada malunya nggak ketulungan, mendingan kan susah di belakang. Nah, itu dia cara untuk mendapatkan info yang memadai. Baru kita koar-koar gitu, depan para petinggi atau di orang yang berkepentingan. Lalu tata cara berikutnya sajikan dengan waktu gitu ya yang disediakan ya. Pokoknya jangan ngalor ngidul dan juga melebihi dari durasi yang diminta. Nah, terkadang kita lupa itu kalau di beberapa suatu event yang sifatnya semi formal ya malah ceritanya enggak. Ya nanti aja dulu ceritanya itu. Yang penting kan ini tujuannya apa. Itu ya. Kadang saking asiknya sih, Bu. Lalu yang berikutnya gimana untuk presentasi yang baik ya. Tata caranya adalah taati etika yang berlaku. Etika itu banyak ya teman-teman. Yang paling basic itu jelas kita harus on time, wis jelas. Itu tidak bisa ditawar. Di perusahaan manapun ya harus on time. Apalagi kita yang jadi spotlightnya, ya kita kalau bisa udah duluan lah di sana. Udah kita siapkan itu presentasinya, gimana kita simulasi dulu. Bahkan Hamin satu ya sudah mencoba mencolokkan laptop di situ ya
Atau kalaupun belum H-1 karena tempatnya jauh, jauh Bu, saya harus pengabdian di lapangan di daerah, masa H-1 ke gunung dulu itu ya. Ya kalau gitu datang gak sih dong gitu, datanglah pagi kalau acara jam 8 ya, jam 7 minimal udah sampai lokasi, udah mencoba mensimulasikan gadgetnya bisa nggak tertampil gitu. Sama nanti pas skripsian ya kalian harus siap-siapin dulu itu. Coba dicoba-coba bisa enggak gitu. Itu dia etika ya. Lalu yang etika berikutnya juga biarkan pembicara lain itu menyelesaikan dulu kalau memang durasinya masih ada. Kadang kan panel itu juga sering terjadi presentasi panel, biarkan menyelesaikan dulu gitu ya. Kita ikuti aturan aja yang ada. Semisal panelnya diberikan waktu 5 menit ya udah diselesaikan gitu. Terus nanti ada yang tanya jawab itu juga etikanya, kita menjawab sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Bu, kalau ada pertanyaan kita nggak tahu gimana itu, kita jawabnya ngarang atau gimana? Sebaiknya jawablah apa yang kita ketahui, tapi berdasarkan data yang kita sudah miliki. Kalau datanya nggak ada, bilang hutang saja lebih baik daripada ngarang, gitu kan. Nanti saya info lebih lanjut karena ini saya masih kekurangan data. Nah, ini boleh kalau debat ya kalah gitu kan. Tapi kalau presentasi dan sifatnya memberikan sebuah info untuk pengambilan keputusan yang lumayan dan kita masih diberikan waktu, ya lebih baik kita minta waktu untuk mengcross check, mengkonfirmasi. Aduh, itu saya lupa tanyakan. Nanti saya cross check dulu. Nanti saya susulkan datanya Pak, misalnya gitu. Nanti saya susulkan lewat email, misalnya. Oh ya oke, atau nggak besok nggak apa-apa nanti ketemu saya di ruangan ya kayak gitu loh. Jadi etikanya juga main ya teman-teman. Lo kriteria presentasi yang baik, nah ini ya tadi kan tata caranya, lalu untuk kriteria juga ya. Pemilihan bahasa juga etika ya teman-teman, pemilihan bahasa itu juga etika, terkadang juga milih-milih gitu. Milih-milih artinya ketika diperbolehkan menggunakan separuh bahasa daerah ya silakan, tetapi etika itu terkadang tidak tertulis ya, tidak tertulis dan kita biasanya sudah langsung main-main aja gitu, main untuk eksekusi. Sebaiknya kita tanya dulu sih dengan senior di situ. Di sini kalau presentasi gimana tuh adatnya gitu, harusnya piye 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 gitu. Atau kalau perlu ya kita nonton dulu senior yang sudah melakukan duluan itu nanti kita pelajari terus kita kurang lebih kayak seperti itu gitu yang sudah dilakukan. Itu kan memang banyak ya, budaya perusahaan itu banyak aturan tidak tertulis yang kita harus belajar sendiri. Jangan sampai kita kesalahan. Artinya sekali nggak apa-apa lah, tapi jangan berkali-kali. Intinya kan gitu. Boleh kita tanyakan ke senior dulu atau kolega atau yang sudah duluan di situ ya, piye caranya, itulah. Itulah fungsinya teman ya. Ditanyakan dulu adatnya seperti apa, baiknya bagaimana gitu. Boleh nggak kalau kayak gini? Kita diskusikan dulu. Misal mau bikin suatu perubahan juga itu perlu pelan-pelan ya. Kadang bikin konflik akhirnya malah kita nggak didengar itu lebih bahaya. Jadi benar-benar kita pahami situasi lah teman-teman. Itu masuk ke tata cara dan juga etika yang ada. Untuk kriteria yang baik, yo piye bikin presentasinya oke. Bahasanya tolong lebih efektif, kalimatnya juga disusun dengan sederhana, itu yang paling penting gitu ya. Apakah boleh dengan semi bahasa Jawa? Kalau tidak boleh ya sudah bahasa Indonesia saja gitu ya. Karena kadang saya kalau ngajar juga masih separuh ada sedikit celetukan bahasa Jawa gitu ya. Kadang kalau terlalu banyak bahasa Jawa saya yang merasa bersalah gitu ya teman-teman. Karena kan ini ranah akademik dan sifatnya adalah nasional. Jadi kalian juga nggak semuanya dari Jawa kan, ada yang dari luar Jawa juga gitu ya. Bahkan di suatu forum yang sifatnya sangat heterogen kayak kampus, kayak presentasi yang sifatnya organisasi nasional itu seharusnya bahasanya bahasa nasional, bahasa Indonesia gitu. Kadang sedih juga sih ada beberapa pimpinan yang harus menggunakan bahasa Jawa full ketika rapat, sifatnya itu adalah formal gitu ya. Padahal kami itu bukan dari suku Jawa yang mungkin tidak begitu paham. Akhirnya inti dari pembicaraan kan bias, hilang, mengada-ada yang di pikiran. Bahaya gitu kan teman-teman. Ya sudah, mau tidak mau coba dulu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nanti semisal mau bercanda di luar itu silakan menggunakan bahasa daerah gitu ya. Lalu untuk berikutnya manfaatkan waktu. Ya sudah tadi pilih durasi, sesuaikan durasinya. Nanti pas kalian tugas project untuk latihan presentasi juga saya berikan waktu terbatas gitu ya teman-teman. Ya harus benar-benar sesuai waktu. Harus bisa latihan. Nanti kan rata-rata take berkali-kali. Aduh, Miss kebablasan terus ya. Ternyata cara ngomong bisa efektif padat itu susah. Ya memang butuh jam terbang. Kalau nggak segera dilatih ya ngomongnya juga kebalepotan mulu gitu ya. Terus yang ketiga, kriteria presentasi yang baik itu mematuhi etika. Sama tadi ya, kita lihat kapan kita harus datang, kapan kita harus selesai ngomong, terus gimana tata cara untuk tanya jawab.
Terus gimana cara untuk menyanggah yang benar gitu kan. Gimana cara memberikan sebuah saran yang sepantasnya, itu juga etika, teman-teman. Menutup closing dari sebuah presentasi itu seperti apa? Boleh nggak ada tanya jawab misalnya. Itu juga masuk ke tata cara. Lalu untuk membuat salinan yang menarik. Salinan ini artinya kita bisa katakan setelah presentasi kan pasti ada masukan, lalu ada sebuah report atau notulen itu pasti ada gitu ya. Jangan lupa, kita kadang euforia, udah happy nih, sudah selesai menginformasikan presentasi, udah lega, lupa. Pimpinan ngomong apa, masukannya, terus iya iya aja, terus kita diapresiasi, kita lupa. Terus akhirnya nggak nyatet, padahal itu harus ditindaklanjutin. Kan kiamat. Jadi teman-teman harus benar-benar stay fokus, kawal terus project ini. Kalau sudah selesai ngomong, ya itu belum selesai. Selesai ngomong itu ya baru awal, tapi ketika sudah keluar dari ruangan, dari event itu, dinyatakan selamat misalnya setelah skripsi, atau bahkan setelah revisi selesai, itu baru selesai project. Kalau masih ada tugas lagi, itu ya belum selesai gitu ya. Memang yang paling deg-degan itu pas ngomong, memang pas presentasi. Tapi kan itu belum akhir, itu baru awal. Jadi teman-teman jangan langsung senang terus lupa. Jadi harus dicatat masukannya apa, itu buat perbaikan. Nah, rata-rata lupa gitu loh. Jadinya revisinya kok habis sidang kok masih 3 minggu belum nongol. Ternyata healing-healing dulu Bu, santai dulu, lupa saya ya. Wes terserah lah gitu kan. Yang rugi kan kita juga, waktu kan jalan terus, nggak bisa waktu berhenti kan. Lalu untuk tidak membaca teks penuh ini yang paling penting, ini perlu berlatih, perlu jam terbang. Perlu juga kita buat skrip gitu. Misalnya, Bu, memang sih saya bisa kok nggak perlu copy paste yang ada di berkas gitu kan, data kita, laporan ditaruh di slide. Saya bisa, Bu, intinya aja. Tapi saya tuh nggak paham dengan data saya gitu. Ini kan penelitian yang mungkin saya ini bukan bidang saya nih, bukan bidang engineering, tapi kan saya anak perkantoran, yang penting saya disuruh bikin presentasi. Nah, itu gimana Bu kalau misal saya bawa catatan gitu, bawa catatan ketika presentasi, saya jelasin tapi saya baca catatannya karena kan yang di poin-poin itu kan saya nggak tahu Bu itu intinya apa. Ya boleh bawa catatan tuh boleh. Tapi ya teman-teman harus lihat audiens itu juga merhatiin teman-teman jadi spotlight. Jadi jangan dilihatin terus kalian malah ngeliatin yang lain, jangan dicuekin. Intinya kalian setelah baca teks lihat lagi balik ke audiens gitu loh, itu perlu dilatih gitu ya. Jangan baca keseluruhan terus fokusnya ke bacaan teksnya. Itu namanya nggak sopan teman-teman ya. Kalian malah dinilai jelek nanti. Yang penting kalian tuh lihat sekilas aja tulisan. Terus nanti balik lagi ke audiens. Jadi menurut saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka begini. Jadi ketika teman-teman sudah baca teksnya yang ada di catatan yang bukan di slide, kalian harus berikan sebuah opini, murni opini kalian. Beri kesimpulan dari apa yang sudah Anda baca. Cara beri kesimpulannya ya lihat audiens gitu ya. Lihat para tim Anda, ya hargai mereka. Please be respectful gitu loh. Hargai mereka tuh dengan kamu be present. Namanya presentasi ya present. Harus hadir di situ seutuhnya pikiran, jiwa, raga. Ya kalau enggak ngeblank, enggak ada presentasi. Roh presentasi enggak ada. Present itu hadir, be present. Secara pikiran juga harus hadir di situ. Waduh, Bu, waktu terbatas, persiapannya piye? Itu jam terbang lagi, tetapi setidaknya kita berusaha gitu kan. Nah, etika presentasi. Nah, ini kadang ada ya yang tidak jujur memahami diri sendiri sudah benar atau belum. Kalau memang nggak bisa jawab, ya sudah nanti kita confirm lagi atau mungkin ada yang bisa bantu karena saya belum punya data terkait itu gitu. Atau mungkin ada pengalaman ya sebelumnya pimpinan atau teman-teman di divisi lain. Nah, itu jujur aja, tidak apa-apa. Misalnya ada yang tiba-tiba menghina gitu, udah nggak tahu apa-apa, sok-sokan dipilih bos, ya itu wajar. Nah, dunia kantor tuh kayak gitu ya, teman-teman. Ya, kita terima aja, itu kan dampak ya. Ingat, itu bukan ranah kita, itu ranah Tuhan. Dia seperti itu kan kita, biar Tuhan yang balas gitu loh. Itu kan bukan ranah kita ya. Ya, jadi kita nggak usah pusing, kembalikan ke Tuhan. Tuhan, saya diginiin, saya minta keadilan, urus dia gitu. Terus kita fokus gitu ya, jangan jangan mikirkan yang itu berlebihan, oke. Ya memang tidak bisa, mau bagaimana lagi gitu kan, nanti kita tuh tetap hutang ya untuk memberikan informasi itu di waktu berikutnya. Wajib menghargai pendapat orang. Terkadang juga ada ya orang yang berpendapat itu nggak ada intinya, itu banyak banget. Jadi saya mau bertanya gitu ya, saya mau menanggapi, tapi intinya dia itu biar mungkin kelihatan eksis atau mungkin kelihatan pinter atau mungkin juga yang penting dia hadir ya. Banyak motif orang, itu wajar. Saya mah cuma ketawa aja karena udah tahu kayak gitu, udah kenyang ya.
udah kenyang banget makan yang kayak gitu-gitu teman-teman. Ya kita hargain saja. Ya baguslah dia ngomong gitu. Karena emang tugas manusia itu adalah membuat dia eksis. Kalau enggak ya sama aja dengan orang dengan entitas alam bawah kan kalau nggak ngomong itu sudah oke, dia ngomong itu sudah oke. Ya hargain saja gitu ya. Jangan terus dengan tidak melihat terus kita nggak suka akhirnya kita perang. Jadi di sini menghargai dalam artian ketika kita di kantor pasti ada yang nggak suka sama kita atau kita mungkin agak crash perang dingin lah dalam artian seperti itu. Nah, kan kita harus profesional. Kalanya profesional ya itu harus dibuang jauh-jauh. Kalanya setelah event profesional berlalu ya silakan perang dingin lagi. Tapi ketika harus benar-benar menyatukan pendapat ya kita harus tahan itu dengan baik-baik gitu teman-teman. Itu lebih baik sih. Lebih baik kita punya teman untuk berperang dingin ya. Justru itu jadi kompetisi yang bagus nanti. Lalu untuk etika berikutnya, tidak mengulang pertanyaan sama sudah diajukan peserta lain. Kadang ini juga terjadi, nggak konsen, main handphone. Ternyata teman yang satunya udah tanya hal yang sama, itu kan malu banget gitu ya. Tapi ada sih orang yang cuek, oh iya toh, sudah, oh iya sorry lagi, ini yang ngurusi biasa toh gitu kan. Nah, wajar di kantor tuh kayak gitu wajar teman-teman. Tapi ya sebaiknya ya perhatikan kan, itu namanya orang nggak respect gitu loh. Ya tapi kalau dia udah bilang maaf, saya lagi nggak konsen, saya lagi ya, kita maklumin ya, kita hargain. Tapi kalau dia selengean, wah kelihatan nih orang aneh gitu kan. Tadi berikutnya pas tanya, perhatikan materi yang sudah dipaparkan. Jadi jangan sampai bertanya sesuatu yang sudah dijelaskan. Kalau minta lagi penjelasan detail ya nggak apa-apa. Lalu moderator harus adil. Nah di sini kadang ada presentasi itu menggunakan moderator, artinya di sini panel atau presenternya lebih dari satu ya, ada dua atau tiga. Moderator juga harus berpihak ke semua presenter, jangan yang dibela presenter pertama karena dia dari eksternal atau orang penting dari kementerian misalnya, yang ini dari internal kantor sendiri terus nggak ada pertanyaan ya udah didiemin gitu ya, jangan gitu. Jadi moderator juga harus imbang memberikan kesimpulan dari kedua presenter. Lalu no tulis di sini ya tadi dicatat ya, kalau habis presentasi pastikan minta masukan dari audiens apa yang harus diperbaikin, itu yang perlu ditulis dicatat. Justru awal start dari sebuah presentasi ilmiah itu konsentrasinya tidak hanya pas menyampaikan, tapi setelah presentasi berakhir itu inti sebenarnya. Apa yang harus diperbaiki, terus apa yang harus dipertanggungjawabkan berikutnya, lalu gimana ke depannya untuk memfollow up itu seperti apa, penyajian yang pas. Nah, itu dia. Intinya tuh malah ditanya jawab sih menurut saya. Kalau kalau nggak ada masukan ya bahaya banget ini gitu kan. Kita nggak tahu mereka tuh paham apa enggak. Kita juga nggak tahu mereka ini mau menjalankan apa yang kita inginkan apa enggak gitu kan. Justru kita butuh respon. Justru yang penting tuh feedback. Feedback itu yang paling utama gitu. Setelah kita berhasil memberikan kode informasinya. Dan perlu dicatat gitu ya. Bu, yang nyatet saya atau moderator? Kalau misal ada pertanyaan, yang nyatet ya kita lah, gitu kan. Ya kita yang presenter. Kalau moderator mencatat ya silakan, boleh-boleh aja. Kalau lebih enak ada notulen gitu. Lebih enak kalau sebuah event presentasi ilmiah itu ada notulennya. Tapi biasanya moderator itu sekaligus notulen biasanya. Tapi ya jangan terus mengandalkan biasanya. Namanya ada sebuah event nggak biasa itu ya wajar gitu. Karena uncertainty event itu sedang marak ya. Tiba-tiba cuman ada beberapa orang yang bisa hadir ya wes ngerangkap jabatan, atau kita juga akhirnya bertanggung jawab atas hasil kerja kita sendiri. Lebih baik sih kita bikin notulen sendiri, walaupun si moderator juga bikin, kita baiknya juga punya, jadi kan nggak perlu tunggu-tungguan toh minta kopiannya lah kesuwen selak besok di follow up ya nggak. Jadi kita juga harus mandiri dong, punya inisiatif sendiri tuh ya. Lalu teknisi, nah ini yang penting etikanya, kita juga harus cek-cek dulu kalau emang itu di kantor yang sama. Ya minimal kalau besok presentasi atau sore mau presentasi itu ya kita cek ruangan dulu gitu. Walaupun itu dadaan sejam lagi ya gitu. Ya setidaknya jangan dihabisin sejam baru ke sana apalagi telat gitu loh. Bikinlah cepet-cepet lah presentasi seadanya dulu. Yang penting disampaikan. Tetapi misal datanya belum masuk ke slide semua nanti bisa diceritakan toh secara oral ngobrol biasa gitu kan bisa. Yang penting ada waktu buat ngecek ke lapangan. Gawatnya kalau itu nanti tamu datang nih, investor dari Jepang. Kita presentasiin aja ini hasil kita kemarin punya penjualan nih gitu. Siapa tahu mereka yakin karena kita lagi naik terus ini lagi happening ini penjualan kita. Aduh, data penjualan belum selesai misalnya. Ya sedapatnya lah dikira-kira gitu ya. Tapi juga itu yang kredibel. Kalau bisa ya orang keuangan juga dilibatkan ya kalau udah terkait penjualan gitu kan. Ya udah kita ke sana terus kita cek di lapangan seperti apa di ruangan itu. Jangan sampai mendadak, waduh.
Kalau udah mendadak itu biasanya rodok-rodok lumayan sih, kiamat ya. Aku bilang satu yang mendadak itu lumayan membuat kita berpikir strategis ya. Gimana caranya kita nggak menghabiskan waktu untuk di satu sebuah proses. Kalau memang kita harus ngecek, setidaknya presentasinya jangan dihabiskan waktu untuk bikin presentasi gitu. Sisanya memang harus untuk cek dulu baru nanti actionnya. Itu ya. Untuk etika presentasi yang paling akhir ini kita berikan kesempatan berbicara gitu ya. Baru boleh dilakukan kalau moderator mengizinkan. Ya, tunggu tunggu aba-aba moderator gitu. Jadi pastikan kalau ngomong itu ya tunggu tunggu orang lain dulu selesai ngomong lah ya. Ini kan bukan ajang debat, gitu. Bukan acara ILC juga. Jadi biarkan orang lain selesaikan dulu. Namanya ilmiah, itu pemaparan, ya memang harus orang paham dulu gitu. Nah, kiat-kiat bicara agar efektif. Nah, kadang Bu, biar saya ngomongnya itu enak to the point tuh gimana sih? Susah loh Bu, cara ngomong efektif ya memang susah. Udah tahu susah nggak dilatih akan susah selamanya, kan gitu. Pokok pembicaraan itu harus yang intinya saja dan pastikan itu menarik. Punchline-nya itu harus kita punya, highlight-nya apa. Caranya itu adalah ketika banyak data bentuk grafik atau data tabel atau data yang misalnya diagram, itu harus bisa baca. Itu nanti yang minggu depan saya ajarin cara baca grafik data. Jadi kita akan bahas presentasi bisnis itu besok ya, minggu depan. Ini presentasi basic untuk ilmiah yang di akademik ya. Kalau yang untuk organisasi bisnis minggu depan. Jadi kita harus bisa baca data dulu gitu. Kadang yang diminta datanya itu kan kayak cacing-cacing gitu. Disuruh presentasi set, data cacingnya dimasukin semua. Aduh, di copy paste atau bahkan di scan dimasukin. Ya boleh, tapi kan habis itu kita harus bisa baca. Jadi ada titik mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi, mana titik poin paling banyak, mana yang paling tinggi, terus mana ini grafiknya dibaca menurun atau fluktuatif atau menanjak kan itu intinya. Jadi highlight atau spotlightnya di situ. Jadi disitulah yang menarik. Jadi kita bisa pilah-pilah datanya. Caranya gitu ya. Kita harus memilah data, kita harus kasih turning point yang mana, itu yang jadi punchline-nya, itu yang dimaksud dengan pembicaraan menarik. Pokok pembicaraan itu jadi ada bobotnya. Terus batasan juga, kalau memang sudah penjualan ya penjualan. Tapi semisal mau diarahkan ke marketing karena penjualannya menurun, akibatnya ini gitu ke arah apa ke SDM nanti pemotongan gaji juga keuangan terus layoff pengurangan dari pegawai atau bahkan kita mau cerita penyebab dari penurunan penjualan karena marketing dan sebagainya itu harus dikrosek dulu loh dengan divisi sebelumnya atau bahkan kita harus diskusi cepat mungkin. Jadi kalau dikasih waktu 1 jam presentasi nanti gitu ya, itu setidaknya kita ambil data dulu kan, ambil data dulu. Lah pas ambil data itu harus diskusi. Saya boleh nggak masukin data kegagalan ini karena marketing ini gitu. Itu cross check ini harus dicari masalah sebabnya nggak gitu. Boleh sih, tapi dipastiin itu dia izin kasih izin gitu. Karena kan ini untuk eksternal misal diambil data dulu berarti boleh. Ya udah kalau boleh ini masuk data ini. Baru poin loh itu belum bikin slide. Baru ngumpulin data lah. Boleh ke arah keuangan nggak akibatnya gitu. Atau ke arah ini nih. Ya boleh gitu. Misal pun sudah selesai poin ini yang boleh yang disampaikan. Baru kita ambil data ke pihak-pihak departemen itu. Kalau pihak-pihaknya mengizinkan oke. Kalau pihaknya nggak mengizinkan atas alasan apa ya udah nggak bisa. Nanti kita bilang ke bos nggak bisa. Ini nggak boleh bos piye. Udah nggak usah yang seadanya aja. Ya sudah. Jadi kan kita udah punya data nih, bikinlah slide. Jadi waktu itu perlu diponto-ponto apa ya, dibagi-bagi. 1 jam. Berarti 15 menit cross check data, dapat data. 15 menit bikin presentasi gitu. Masuklah ke Canva, ke slide slide share ya apa tuh yang bikin presentasi yang bagus-bagus tuh sekarang. Itu ya. 15 menit bikin presentasi sampai 20 menit lah, 20-30 menit. Nah, habis itu sisa sekitar 50 menit sudah harus di lokasi ruang rapat, sudah harus di lokasi presentasi buat simulasi ini gadgetnya. Jangan-jangan lupa nggak bawa kabel USB dan sebagainya kan gawat gitu ya. Jadi teman-teman juga harus jangan menghabiskan waktu untuk presentasi doang. Bahkan sebelum mulai bikin slide itu data itu perlu di cross check loh. Itu yang penting sebenarnya. Nah, ini batasan supaya kita tahu kita tuh mau cerita ke arah mana. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Itu yang dimaksud dengan batasan pokok. Duh, maaf nih kok tiba-tiba flu ya. Aduh. Lalu mengumpulkan bahan itu tadi masuk ya batasan pokok. Terus akhirnya kita menyusun bahan. Nah, ini yang dimaksud efektif. Jadi yang kita tampilkan itu ya benar-benar dipertanggungjawabkan datanya bisa dan ini oke gitu loh.
Jadi jangan sampai kita blunder ya, kesalahan itu datang dari diri kita sendiri karena kita kurang koordinasi, kurang komunikasi. Jadi skill presentasi ini kan skill komunikasi ya, gunakanlah skill komunikasi kita lah gitu, gunakanlah skill sosial kita gitu untuk tanya-tanya dulu, terus baik-baikinlah teman-teman kantor supaya dapat datanya itu juga gampang. Intinya gitu ya, bangun reputasi yang baik. Kalau namanya reputasi udah buruk itu sudah, aduh, susah balikin ya. Nah, faktor untuk bisa berjalan efektif. Nah, saatnya kita presentasi nih. Nah, gimana nih biar segera berjalan dengan baik? Ya, pastikan itu menarik minat audiens, tapi kembali ke tujuan. Kalau tujuannya hanya menyampaikan, tidak perlu membuat klien atau tim kita sampai wow, ya nggak usah harus gitu-gitu amat. Yang penting kan sekedar memberikan report ya, laporan. Beda-beda ya, presentasi yang report dengan presentasi meyakinkan beda. Kalau pihak eksternal biasanya harus ada yang menarik tuh, harus ada yang jadi highlight atau spotlight tadi yang jadi kuncinya tuh. Caranya tadi kita tunjukkan poin mana yang turun, mana yang naik, mana yang itu jadi saran saat ini yang sedang dikembangkan gitu. Lalu untuk memahami latar belakang peserta itu juga kita pantau betul-betul, kita tanyakan kembali siapa nih yang hadir nanti untuk jadi audiens. Ada pihak eksternal siapa aja, mereka seberapa butuh data dari kita, apa yang mereka inginkan. Ya kamu harus jadi intel dong. Ya kita harus jadi intel gitu ya. Itu butuh waktu, makanya juga jangan dihabiskan 1 jam buat bikin presentasi doang gitu. Ya kalau kerja seperti itu ya teman-teman, pikirannya tuh harus kenceng. Lalu fokus pada masalah yang dibahas ya, supaya tetap menarik. Penjelasannya harus singkat padat sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Nah, terkadang-kadang kan ada yang nambah-nambahin yang bukan intinya. Ya, nanti kalian harus belajar dulu dengan senior ya udah presentasi. Biasanya sih ketika diminta untuk belajar nonton ya pastikan nonton dengan baik, dengan benar. Catat gitu. Setiap kita dilibatkan sebuah event, itu untuk contoh kalian. Ayo turun ke lapangan sama saya, ikut event. Itu sebagai kamu contoh. Ketika sudah dapat kehormatan untuk ikut, wah itu sudah benar-benar satu buku lembar pertama yang harus kalian simpan sebagai buku belajar. Bikinlah jurnal. Istilahnya kalian catat hari ini saya disuruh pimpinan ikut gini-gini. Yang saya dapatkan adalah itu loh journaling. Saya nonton film di anime itu diajarin sama senseinya berlatih pedang, terus gagal di hari pertama, terus habis itu dengan berdarah-darah malamnya masih nyalain lilin. Dia catat kok di kertas hari ini saya dipukul di sebelah sini ternyata harus gini. Besok juga masih gagal, dia catat lagi sampai bukunya banyak. Satu hari gurunya pergi, sedangkan dia harus ikut ujian. Yang dia cuma andalkan cuma jurnal yang dia catat waktu tiap malam ngantuk-ngantuk itu padahal udah bonyok semua itu badan. Ya, akhirnya dia belajar dari jurnal. Nah, itulah gunanya mencatat. Ketika ada event kita harus show off, performance. Kita sudah punya catatan selama ini gitu ya. Siapa lagi yang harus diandalkan kalau nggak diri kita? Mau ngandelin orang lain. Ya, susah, nggak mesti ada. Jadi kita harus bisa mandiri ya teman-teman. Harus bisa punya inisiatif dan kritisasi sendiri. Lalu kita jaga etika kita berbicara. Hati-hati. Mungkin kita lagi marah, kita lagi banyak kerjaan terus diminta tiba-tiba presentasi itu kan emosi gitu. Nah, itu harus dijaga kata-katanya, jangan sampai kebablasan. Banyak kok yang rapat, bahkan kami juga sering seperti itu karena ngajarnya juga udah banyak, jauh-jauh diminta masih ini itu. Bahkan waktu rapat kok ada yang emosi ya, saya mikir, wah gawat, ini kan biasanya jadi pertanda gitu ya. Ya lebih baik gimana-gimana, semarah apapun gitu kan. Kalau bisa pelampiasannya jangan di publik, lampiaskanlah di tempat lain, karaoke kek atau apa makan gitu kan, nge-gym lebih baik malah jadi berotot. Ya gitu ya, lampiaskannya jangan di tempat-tempat yang bikin kita nanti konyol gitu. Lalu untuk variasi media, ya ada gambar, video, demonstrasi atau hasil footage kalian, misal reportnya itu nanti ke lapangan dan harus di video-video. Kalau disuruh survei lapangan ada videonya ya, jangan lupa kalian juga harus memvideokan gitu. Kalau besok kalian di kantor itu suruh rapat untuk survei ya harus ada video gitu. Itu penting. Ya sekarang kan sudah banyak aplikasi yang bisa untuk bikin presentasi yang bagus ya di Canva, ya bayar aja pakai Shopee gitu kan banyak. Kalau nggak ya belajar yang di PPT yang handal juga ada. Tapi waktu kadang kan kalian harus berkejaran dengan waktu ya bikin PPT yang bagus ya, yang kayak website gitu ada bagus banget yang tampilan yang baik ya.
Kalau saya mah sederhana aja, yang penting inti-intinya itu tersampaikan kan ke teman-teman. Tapi kembali nanti kebutuhannya. Kadang kalau presentasinya di bidang advertising, Bu, kadang kan kita dituntut bagus-bagusan presentasi ya. Kalau itu di bidang apa tuh data atau bidang desain, perusahaan desain startup itu presentasinya oke-oke. Ya jangan khawatir kalau kalian deket sama teman-teman di kantor pasti dapat kok yang namanya format atau apa template, mereka pasti punya lah oprekannya gitu kan ya, makanya baik-baikin teman supaya punya jalan kunci menuju Roma itu tadi ya, menuju surga. Lalu hindari berkata yang menyinggung, wes itu tadi ditahan-tahan, jangan sampai teman-teman keceplosan walaupun sedang suntuk ya, sesuntuk apapun ya harus sabar sabar itu Bu. Caranya biar sabar piye ya, kadang capek banget itu kan. Ya biar sabar ya meditasi dulu tuh ya. Minum air putih itu yang paling penting. Kalau udah minum air putih yang banyak tuh otomatis nanti rada enak. Ya minum air putih anget gitu terutama ya. Biasanya kalau lagi penuh itu pikiran pusing, jangan-jangan itu kurang air putih, seret ya ininya apa tuh saraf-sarafnya kan jadi tegang itu. Kalau orang marah sarafnya kan tegang. Pakai air itu paling gampang. Makanya kan dia disuruh wudhu dulu ya toh raup ya toh main air dulu ya, tapi jangan masuk ke dalam kolam sih ya. Intinya kalian dekatkan dengan air lah ketika lagi panas-panasnya pekerjaan terus tiba-tiba disuruh presentasi ya, air itu sebagai tujuan untuk solusinya lah. Lalu faktor presentasi yang efektif dengan PowerPoint gimana Bu? Itu paling gampang kan PowerPoint itu ya. Ya intinya mudah dibaca, fontnya konsisten. Ini nanti kita akan teruskan di minggu berikutnya untuk font pemilihannya seperti apa yang konsisten. Misalnya dalam sepanjang slide ini ada 8 slide atau 10 slide itu kalau bisa ya fontnya maksimal itu dua lah yang berbeda. Mungkin untuk subjudul dan judul itu mungkin berbeda nggak apa-apa. Terus nanti boleh 3 atau 4 ya boleh sih, tapi ya hati-hati ya pemilihannya. Kadang nggak sempet kok kita kalau udah disuruh mendadak itu sulit. Kadang juga nggak disuruh mendadak, kalian juga besok ada tugas ya paling mendadak kan malam. Sama aja kan. Sebenarnya kalian tuh tanpa sadar sudah membuat diri kalian itu tersimulasikan besok di kantor. Ya enggak? Karena kan siapa tahu sebenarnya yang refleks-refleks itu adalah gambaran ke depan kayak apa loh itu kan. Lalu judul, subjudul juga harus jelas, diberi pembeda, tebal tipis font. Kadang nggak ada yang beda karena saking cepet-cepet subjudul ya judul sama gitu, subjudul dan isi sama. Tapi kalau udah masuk ke Canva tuh gampang teman-teman, udah terformat jadi kita tinggal ngisi. Jadi udah ada masalah font itu sudah bisa teratasi dengan cepat. Background juga harus simple ya, jangan tabrak lari nanti pusing gitu yang baca ya, grafik garis juga grafik diagram grafis tabel juga harus diperjelas. Ini ada sih beberapa aplikasi yang sederhana untuk bisa bikin chart gitu. Itu ada khusus ya pembelajaran untuk presentasi ya. Kalau kalian dapat mata kuliah teknik presentasi itu ada sih bikin diagram terus gimana cara bikin presentasi yang menarik dalam artian seperti dinamis ya, yang dinamis itu banyak. Kalau nggak belajar sendiri di Instagram banyak banget itu PPT, cara membuat PPT yang dinamis. Wah, Instagram itu udah kayak sekolah online sih. Tapi menurut saya eh, seseorang nggak akan bisa jadi badas sih kalau pakai online training. Tetap dia harus turun ke lapangan sendiri, harus tetap mencoba sendiri. Itu ya, ngoprek sendiri. Memang tutorialnya online, tapi tetap kita harus memprojekkan secara live. Tulis poin pokok materi aja. Jadi pastikan itu poinnya saja yang ditampilkan. Kayak misalnya saya nih nggak ada penjelasan, tulis pokok materi titik dua. Pokok materi merupakan nggak usah yang kata-kata adalah merupakan sehingga itu janjinya kalau dalam presentasi ilmiah dan bisnis itu nggak boleh. Kalau latihan presentasi sih nggak apa-apa. Bu, kalau ngajar, Bu, kalau ngajar sebenarnya nggak boleh sih. Tapi kadang kan saya juga copy paste juga ya. Nah, itu yang bahaya. Kalau dalam bisnis itu kalau bisa jangan seperti itu sih. Itu ya. Masih bisa dimaklumi lah. Kalau misalnya itu bukan ranah mengejar keuntungan ya. Kalau sudah mengejar keuntungan yang sifatnya itu resmi, formal, kalau bisa ya tulis pokoknya saja gitu. Nah, itu dia efisiensi slide. Jangan sampai 100 slide, ya ampun. Dan isi buku di Kopas semua. Pasti ada itu yang ngajar kayak gitu, saya yakin. Karena sering diceritain. Lah, Tuhan. Kalau kayak gitu ya, piye. Kalau dalam bisnis ya tidak ada ampun ya. Pasti bosnya sindir-sindir mulu. Nanti teman-teman juga nyindir. Malah kita jadi jelek ya, punya kinerja. Lalu bicaranya yang jelas. Latihan berbicara dengan baik juga, berikan sesi tanya jawab, pastikan selalu dibuka yang namanya Q&A.
lalu pastikan ada perubahan untuk kita lakukan setelah presentasi ya. Luangkan waktu menjawab, terus apa masukannya kita dengarkan, lalu kita perbaiki apa yang diminta. Lalu gimana Bu supaya bikin yang baik itu ya? Yang kategori baik itu gimana? Yang kategori nggak baik itu yang seperti apa? Yang baik itu isi pokoknya jelas tersampaikan. Tapi perlu nggak sih Bu dengan visualisasi yang oke punya gitu, yang gambarnya harus wow, yang bikin nggak ngantuk gitu, yang harus ada perpaduan video, teks, gambar, suara, yang bahkan membangkitkan perhatian dan juga daya ingat gitu Bu, itu harus gimana? Sebenarnya gini, sesuatu yang menarik itu ada banyak faktor. Apakah secara visual saja cukup? Mungkin visual oke, kita bisa centang lah kategori menarik visual oke. Tetapi alangkah sayangnya juga kalau visualnya menarik, tetapi yang disampaikan juga tidak sampai poinnya ke audiens. Jadi yang perlu diperhatikan selain menarik itu poinnya juga. Namanya PowerPoint kan, poin yang disampaikan harus mengandung sebuah power atau sebuah hal yang memang itu sangat bernilai gitu ya. Yang disampaikan benar-benar harus bernilai. Jadi ada dua faktor itu yang dikatakan presentasi yang baik. Satu adalah menarik dalam artian tidak membosankan atau informatif. Kalau emang harus menjelaskan tentang penurunan penjualan, ya grafiknya dibuat menarik. Kan itu penurunan, ya kan? Terus kenapa nurun? Poin berapa turun? Itu poinnya. Jadi ada dua poin yang perlu dipenuhi supaya presentasinya baik. Satu, gambar informatif, ya kan? Jangan sampai slide-nya nggak enak dilihat. Lalu yang kedua, poinnya itu mengena gitu. Gambar dan poin harus sinkron. Juga langkah presentasi ini gimana caranya. Tadi sama sih buat butir, atur butirnya, lalu dibuat sub-subnya, bahkan dibuat skrip dulu, apa yang harus disampaikan. Lalu kita buat kerangka pikir. Kerangka pikir itu apa sih yang harus kita bicarakan? Kadang saya harus punya skrip kalau presentasi, teman-teman. Skrip itu ya saya seperti essay, nanti baru saya ungkapkan kembali. Gitu ya, pilih slide yang cocok, terus dicoba ditayangkan gitu ya. Lalu cetak brosur perlu nggak sih Bu? Cetak slide presentasi ya kalau di kelas dulu kan waktu presentasi itu dicetak dulu ya satu-satu. Kalau di kantor biasanya penting ya untuk cetak brosur presentasi karena kan di situ ada angka-angka di mana angka itu juga nanti dibuat untuk diskusi dengan para tim. Makanya kita perlu cetak dari presentasi yang kita sampaikan itu di print ya. Tapi kembali kalau misalnya di kantor itu tidak perlu menggunakan kertas, dikirim email terus nanti mereka bisa lihat sendiri gitu. Misalnya kantornya udah punya iPad sendiri-sendiri satu-satu dipinjemin ya, punya komputer nanti pas rapat bawa komputer nggak ada kertas ya udah ikutin aja gitu, nggak perlu tiba-tiba nyetak. Ya tanya dulu pastikan di sana perlu nggak saya cetak atau ini nggak perlu atau soft file udah dikirim gitu. Oh soft file aja di sini nggak perlu nyetak ya udah ikutin. Etikanya memang seperti itu. Nah, persiapannya juga kita harus kuasai topik ya, teman-teman, terutama yang grafik. Nah, ini yang contoh di gambar, ini adalah untuk presentasi bisnis ya, presentasi bisnis. Ya, ilmiah juga seperti ini. Harusnya pas kalian skripsi, sidang, itu ya kayak gini gitu loh. Yang ditunjukkan pembahasan, hasil, bukan dari kata-kata presentasi di kopas dari skripsi ya, tapi diagramnya itu loh. Hasil ini yang menurun naik. Jadi yang tunjukin itu hasil pembahasan tuh diagram. Baru nanti penjelasannya kalian bisa menggunakan teks gitu sambil diimprovisasi lihat ke audiens, ke para penguji. Itu ya. Jadi kuasai topik. Bu, biar menguasai topik gimana gimana caranya? Ya sebelum presentasi malamnya simulasi dengan baik. Ya ngadep tembok ya boleh, sama temennya teman kos ya boleh sambil sebagai stok main simulasi penguji lah teman kosnya. Kalau saya mau sidang skripsi biasanya anak-anak tak suruh presentasi, tak suruh simulasi di temen tim satu grup bimbingan skripsi, ada kakak tingkat, ada adik tingkat, masa bodoh biarin yang dengerin satu tim. Ayo presentasi besok kamu mau sidang ya udah dia presentasi di depan adik-adik tingkat yang satu tim grup bimbingan skripsi. Jadi saya gabung bimbingan skripsi dari semua angkatan biar pada ngeliat terus siapa yang lama siapa yang cepet ya biarin aja biar jadi ini apa namanya tekanan secara psikis masing-masing untuk belajar gitu ya. Lalu di sini
jelaskan juga bahan presentasi dengan logis gitu, dengan berani juga meyakinkan ya. Kalau ngomong itu kalian harus matanya tuh menatap ke para audiens. Mata ke audiens itu ya nggak harus mata dengan mata, bisa aja lihat dahinya mereka atau kadang lihat ke kiri kanan gitu juga ya. Jadi usahakan lancar dan gesturnya juga tepat. Nah, nanti ada belajar gestur, nanti mungkin saya akan informasikan untuk gestur public speaking ya. Untuk menekankan itu juga ada gerakan tangan yang pas. Untuk menjelaskan bagian part juga ada caranya, itu ada banyak di Instagram. Cara memperhatikan intonasi juga perlu, itu kalian latih. Cara memutus kata, kalimat, seperti apa, melandai. Kata yang melandai itu bagaimana ketika intonasi harus tinggi, itu ketika menjelaskan hasil. Volume suara juga harus dijaga, jangan sampai suaranya hilang atau ketakutan. Itu kan kelihatan, nanti kelihatan psikologi orang takut dari volumenya loh. Ya bahasa Indonesia ya, digunakan sebagai bahasa nasional untuk event apapun lah. Karena mungkin kita kan heterogen, jadi lebih baik bahasa Indonesia ya. Lalu persiapan tayangan presentasinya dan checking alat juga perlu. Ini kok kayak diulang-ulang terus ya, biar jelas. Persiapan lah, ini sama juga ya. Intinya lebih awal gitu. Dan ini hampir sama teman-teman. Pastikan materi gitu. Tepat milih topik ya. Nah, ini mungkin ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan ciri jadi seorang presenter ya. Ciri jadi seorang presenter yang baik. Kita harus bisa pilih topik yang tepat dan menarik ya. Kalau lomba misalnya Bu, aku mau nanya, kalau lomba itu misal kita suruh cari topik sendiri, karena kan suatu saat tema itu bebas. Kadang kan hanya dibagi tema ya kalau lomba LKS gitu-gitu kan. Nanti kalau suatu saat kalian disuruh bimbing adik-adik yang di SMK kan dibantu untuk memilihkan topik rata-rata. Nah, nanti cara milih topik itu adalah apa yang sedang saat ini mereka permasalahkan. Jadi audiensnya siapa gitu kan. Terus kita ini bagian dari sosial apa. Kalau misal kita SMK ya vokasi, berarti audiensnya nanti ada vokasi kan otomatis. Nanti misal temanya adalah tentang kompetensi bahasa asing temanya. Ya sudah, berarti kita masukkan pentingnya presentasi bisnis menggunakan bahasa Inggris atau pentingnya kemampuan public speaking bahasa Inggris misalnya atau pentingnya cara membaca data gitu ya yang datanya readingnya bahasa Inggris misalnya nah kayak gitu. Atau urgensi yang terkait dengan bagaimana membuat laporan yang baik ketika laporannya ini berupa laporan tahunan yang menggunakan bahasa Inggris misalnya kayak gitu topik-topik itu kan kembali ke kebutuhan yang mereka alami yang mereka butuhkan dan sering dihadapi permasalahannya di dunia mereka jadi itu topik yang dipilih jadi topik yang menarik aktual ya saat itu yang sedang mereka sering problemkan. Itulah topik yang harus diambil. Nah, untuk menguasai mendalami ya sumber acuan itu jadi yang utama. Apakah jurnal, apakah memang di situ bisa dari dokumentasi, visi misi di perusahaan itu apa, bisa kita ambil, misal acuan itu banyak ya. Kalau mau yang kredibel itu sama seperti kita lakukan kalau mau ngambil data untuk debat ya, meyakinkan orang. Lebih baik data hasil penelitian sebelumnya ya, jurnal-jurnal terkait dengan topik itu. Cara memahami latar belakang itu gimana, Bu? Kalau kita misalnya itu random, untuk kegiatan random, terus kita suruh presentasi, ada lomba gitu ya, lombanya umum. Lomba public speaking itu sifatnya nasional, terus yang nonton ada ibu-ibu, bapak-bapak, tua muda, anak-anak juga kuliah, SMA, SMK, numpuk deh jadi satu. Itu gimana memahami latar belakang? Itu kembalikan ke topik yang menarik dan aktual, karena semua orang pasti juga akan mengalami hal itu. Semisal terkait dengan public speaking, atau terkait dengan lingkungan mungkin yang lebih luas lagi topiknya ya. Kalau random gitu, ya otomatis kita lebih baik yang terkait dengan topik masyarakat. Ya, topik masyarakat ya bisa tentang kedisiplinan, rasa bersyukur, tentang kegigihan untuk terus menghadapi sebuah tantangan gitu ya. Nah, itu bisa kita pahami latar belakang, kita lihat permasalahan mereka yang kira-kira bisa jadi garis merah atau benang merah secara generalnya apa sih di kehidupan mereka. Ya lebih lebih terkait dengan humanisme akhirnya dan juga lingkungan sosial kemasyarakatan, apakah terkait dengan lingkungan hidup juga bisa, gitu, ya, ekonomi dan keuangan juga bisa. Oke, pahami situasi dalam artian di sini situasi terkait dengan manusia, audiensnya, atau pahami juga dengan tim kita atau materi, atau juga lingkungan ketika kita nanti mau presentasi, kita juga harus diperhatikan. Terkadang kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi di lapangan. Misal kita udah baik-baik untuk melakukan persiapan ternyata mati lampu gitu kan. Nah, apa yang terjadi nih kalau mati lampu Bu saya harus gimana? Ya tetap jalan lah. Ngapain nunggu mic mic-nya hidup.
ya tetap presentasi aja ngomong, suaranya dikencengin sedikit. Makanya mulai latihan kalau ngomong itu suaranya agak kenceng gitu ya, supaya ketika terjadi sesuatu yang kayak gini, kalian udah terbiasa terus tinggal jalan aja. Kontak dengan pendengar ya ini tadi kalau sudah punya catatan yang kita untuk panduan membaca karena di slide yang kita tampilkan poin, ya otomatis kan kita harus tetap menggunakan pendengar ya, kontak dengan pendengar dan menguasai pendengar. Ini artinya mereka lihat apa, dengar apa, ketika mereka merespon kita agak sedikit untuk jeda. Nah, itu artinya menguasai pendengar. Lalu kita juga harus bisa berkemampuan linguistik ya, dalam artian tadi jedanya seperti apa, intonasi, pemilihan bahasa. Nah, ini sudah memanfaatkan alat bantu kalau memang sudah ada pointer ya dipakai aja. Kalau misal ada disuruh nyolokin laptop pakai laptop aja PPT-nya. Kalau misalnya di situ nggak ada PPT ya nggak perlu pakai PPT. Kalau misal ada ya dipakai aja. Lebih baik kalau ada fasilitas digunakan. Kalau Bu umumnya tidak menggunakan, tapi sebenarnya ada loh Bu gitu. Ya pakailah, uang ada fasilitas kok. Itu pasti lebih baik gitu ya. Kalau memang sudah difasilitasi tapi nggak pernah pakai, itu budayanya entahlah males kali ya, mau memilih ringan gitu atau mungkin nggak sempet. Tapi kan alangkah baiknya kalau digunakan, itu malah jadi nilai plus tersendiri teman-teman karena akan lebih efektif, lebih jelas lagi gambar-gambarnya, nggak ngarang-ngarang di otak kita, imajinasinya berbeda kan kalau nggak pakai presentasi yang visual. Penampilannya juga harus rapi ya, seperti yang digambar ini gitu. Harus rapi juga direncanakan yang baik. Ya penampilan juga itu penting loh, teman-teman mau presentasi terkadang kalian baju nggak disetrika gitu, ya ampun gitu. Ya orang mau percaya gimana oh kalian aja atau kita sendiri nggak rapi gitu. Gimana dia minta orang lain rapi, dia nggak rapi kan ya. Jadi contoh yang kurang pas gitu ya. So, sekarang kita diskusi, Kemon. Mari kita berdiskusi. Jadi keaktifan juga, poin keaktifan teman-teman. Nanti silakan menjawab dengan cara ketik di kolom komentar nama dan NIM-nya, karena kita sudah hampir di penghujung materi. Itu ya. Nah, pertanyaan pertama yang untuk kita diskusikan adalah seberapa penting ya menurut kalian presentasi ini, kemampuan presentasi bagi karir seseorang. Ya, penting nggak sih menurut kalian presentasi ini gitu? Kalau penting tuh pentingnya di mana gitu? Oke, silakan. Ayo tulis jawabannya, opini kalian, nama, NIM, dan juga jawaban. Seberapa penting presentasi skill bagi karir seseorang di kantor? Seberapa penting atau seberapa krusialkah kemampuan untuk bisa berpresentasi itu bagi kemajuan karir gitu ya. Kemajuan karir itu ya setiap karyawan pasti kan di kantor punya jenjang karir ya. Masa iya stuck ke jadi staff mulu mau nggak sampai seumur hidup udah punya anak jadi staff mulu kan pasti nggak mau orang tuh pasti pinginnya kan mengalami perubahan karir yang lebih baik ya maunya kan promosi jabatan maunya lama-lama diangkat lah minimal jadi staff ahli ya minimal jadi asisten lah manajer gitu kan lah tapi apa hubungannya dong sama presentasi skill ayo kira-kira apa silakan di kolom chat saya masih tunggu teman-teman atau ada yang mau open mic juga tidak apa-apa. Silakan. Siapa nih? Sambil saya tunggu ya. Seberapa penting presentation skill bagi karir seseorang? Seberapa penting? Pentingnya sejauh mana? Jangan-jangan tidak penting gitu ya. Izin menjawab, Miss. Oke, ya silakan. Siapa nih? Almas Fadilah. Almas. Ya, silakan Ya, Almas. Gimana? menurut saya seberapa pentingnya tentang presentasi untuk presentasi skill bagi karir seseorang itu contohnya kayak di dunia kerja gitu, Miss. Kan mempresentasikan itu biasanya kalau di dunia kerja itu tentang produk, kelebihan produk usahanya atau menjelaskan konsep-konsep usaha atau struktur Ya, kerja pada perusahaan gitu kan, Miss. Nah, ya, ya, presentasi itu juga buat sarana yang digunakan untuk bertukar informasi mengenai suatu hal, biasanya mengenai pekerjaan sama perkembangan suatu perusahaan dengan dan yang lain sebagainya. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi
menurut saya bahwa presentasi merupakan sarana komunikasi. Jadi ya untuk memperkenalkan gitu, Miss. Jadi untuk membuat usahanya mungkin karirnya lebih maju gitu. Atau bisa juga eh Iya, memperkenalkan ya dia untuk sebagai memperkenalkan. sebagai karyawan seperti apa punya kinerja gitu ya. Menunjukkan kita punya unjuk kinerja. Jadi Ya, bisa melihat lah ya orang-orang kantor kita tuh sejauh mana sih punya perkembangan gitu ya. Tanpa kita sadar sih itu sebenarnya. Tanpa kita berniat unjuk tuh rata-rata dengan adanya tugas orang akan menilai gitu. Ya, pimpinan akan lihat, orang akan nilai. Ya, oke. Ada lagi nggak kira-kira selain sebagai bentuk unjuk kinerja teman-teman? Atau mungkin yang di kolom chat boleh. Udah, Almas itu ya sebagai unjuk penilaian kinerja ya poinnya. Oke, terima kasih Almas. Yo, ada yang lain nggak selain Almas Wadila? ya Miss, sementara itu Miss. Oke, terima kasih opininya. Yang lain selain Almas yang mau beropini selain bermanfaat sebagai unjuk kinerja atau show off kinerja, kita bilang itu ya, show off kinerja. Tanpa kita sadar sih, kadang kita nggak berniat untuk orang lain atau pimpinan tahu bahwa kita mampu. Yang namanya orang kerja kan nggak tahu dampak ya, tahu-tahu ya wes penting tak kerjain gitu. Ternyata kok bagus, saya ternyata punya passion loh di cara bicara, deep into tiba-tiba ya. Terus dinilai baik juga oleh beberapa tim. Ya, otomatis kita jadi punya nilai plus kan untuk bisa dipromosikan gitu suatu saat. Wah, ini berhasil nih bisa memberikan info yang baik ke kami semua. Hasil kerja karena presentasi sendiri itu kan proses, itu kan akhir. Presentasi itu akhir dari proses sebelumnya, tapi juga awal dari proses berikutnya juga. Makanya di situ lumayan berpengaruh dengan karir karena ada sebuah proses di situ ya. Tuh. Oke, ini saya langsung aja ke yang ada di chat. Yang pertama ada Prisca Intan Purbani. Prisca bilang sangat penting ini ya untuk kemampuan berpresentasi. Karena jika kita punya kemampuan presentasi yang baik gitu, dapat menunjukkan citra. Oh ya, citra dan branding personal. Ya, citra itu ya kesan ya, kesan yang baik, kesan yang bahwa kita mampu, kita bisa. Ya personal branding lah, gitu. Yuk lanjut. Putri Apriliani juga memberikan komentar. Penting juga, Bu. Sangat penting, penting, kurang penting, atau bagaimana nih? Karena skalanya seberapa penting ya? Sangat penting, penting, biasa aja, atau kurang penting gitu. Jadi di sini skala sih. Kalau yang Putri paling skalanya 4 ya, penting. Kalau sangat penting tadi mungkin yang Almas misal. Ya, skalanya di level 5 atau level 4 gitu aja deh yang paling gampang ya. Sangat penting atau penting biasa ya. Penting biasa kan artinya ada skill lain, Bu. Saya nggak harus presentasi kok untuk bisa personal branding ya. Atau menurut saya sangat penting sekali, Bu. Kalau nggak menunjukkan kemampuan kebisaan kita ya, aduh bahaya juga kita nggak eksis, Bu. Kan kita laki-laki nih. Sebagai pencari utama nafkah keluarga, ya kami harus punya jangkar kuat, Bu. Jadi kami harus presentasi cowok gitu loh. Biasanya cowok kayak gitu sih. Wes, kalau cowok tuh harus gitu. Mempengaruhi audiens. Apa nih? Putri bilang apa nih? Skill presentasi bisa menunjang pekerja, ya, dan mengkomunikasikan ide yang mereka miliki. Ya, penting karena kita kan sebagai manusia harus punya sarana untuk mengemukakan ide ya, dan mempengaruhi audiens. Selain itu, skill presentasi juga melatih seseorang berbicara di depan umum. Oke, juga dapat menunjukkan komunikasi. Oh, melatih berbicara penting karena sebagai sarana training development ya, ya, ya bisa ya. Jadi selain sebagai unjuk personal branding ya, sebagai show of personal branding tanpa kita sadari,
Di satu sisi ini sebagai training and development proses kita di kantor ya nggak sih? Sebagai kita berlatih ya, namanya sebuah challenge, tantangan itu artinya kita diminta untuk latihan. Ya otomatis dampak apapun kita terima, namanya orang latihan kan. Kecuali misal kita emang sudah expert ya nggak usah mikir latihan kan gitu. Wong udah expert pun namanya expert juga tetap harus latihan ya. Kan itu sudut pandang kita yang menurut kita expert, tapi siapa tahu orang lain mikirnya itu masih biasa aja. Oke gitu. Setelah April ada Fadila, wajib dimiliki Bu dari setiap staff, apalagi di kantor bisnis ya. Untuk menangan tender dengan kolega, ya penting banget loh. Jangankan kolega, buat meyakinkan bank, kamu nggak butuh modal apa buat kasih makan karyawan, ngasih makan anak istri. Masa iya bisnis kamu gitu-gitu aja modalnya? Ya tetap butuh modal karena UMKM kan juga ada tuh untuk kredit usaha kan otomatis habis memberikan proposal nanti kan ada tanya jawab sedikit ya sebentar interview ya memang sih pakai orang dalam oke deh tapi kan setidaknya kita tunjukkan loh ini saya yang punya bisnis gini Pak untuk ini rata-rata teman-teman yang udah punya relasi ya paling pakai orang dalam cuman kan tetap dia harus dinilai meyakinkan apa enggak kan ada faktor dari bank yang dinilai toh 5 poin itu kalau kalian belajar perbankan ya kalau ada kalian belajar perbankan tuh untuk bisa meloloskan kredit kan satu orang itu harus tampak meyakinkan gitu loh. Cara meyakinkannya presentasi dengan data yang benar gitu. Nah, itu dia ya. Jadi selain untuk sarana unjuk diri personal branding, untuk sarana kita berlatih, terus ini juga kalau untuk bisnis untuk bisa meyakinkan orang mendapatkan tender atau modal atau bahkan memotivasi karyawan ya. Lalu bosnya nggak meyakinkan, ya karyawan yang males kerja toh. Terus Noviana Ika Noviana, Ika, ini mau speak up atau cuma nim doang nih, Noviana Ika, atau mau open mic? Itu Bu, apa ada di bawahnya? Tadi kepencet Oh, enter. oh ya wes ya. Nanti tak baca, soalnya langsung ke Nova. Nova Kurnia Wardani. Menurut saya presentasi skill penting ya, sangat penting berarti level 5 ya, Nova ya. Membantu meningkatkan hubungan interpersonal, meningkatkan kemampuan persuasi, meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, dan meningkatkan kemampuan. Oke, ya saya setuju nih. Karena dia punya dampak ke skill yang lain ya. Betul sekali. Atau sarana berlatih itu tadi berlatih apa? Berlatih untuk kita mengasah skill-skill yang lain. Kan tadi sudah saya info bahwa kemampuan presentasi itu level level advance dari basic skill sebelumnya yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan juga mengumpulkan data, membaca. Ya dengan kamu berlatih presentasi artinya skill yang lain ikut ikut berkembang juga. Jadi kalau udah kita ngasah skill yang levelnya advance itu kita punya keuntungan untuk basic skill yang di bawahnya yang pendukung itu juga ikut akan bertambah gitu. Semakin ngeri kita dapat sebuah kegiatan tantangan artinya tuh levelnya mungkin udah bukan basic. Artinya kita akan mendapatkan combo. Kita akan mendapatkan bonus-bonus skill yang basic yang seharusnya kita lewatin sebelumnya. Ya, kayak gitu. Kalau kalian mau tahu rahasianya gitu ya, ketika ada rasa takut yang berlebihan muncul karena itu tantangan, jangan-jangan ini kita sudah skip beberapa basic pendukung skill yang seharusnya kita laluin. Kalau kita bisa elevate itu, kita lakukan lompatan hebat loh. Sama kayak orang berenang kan. Berenang itu butuh skill banyak sekali, teman-teman ya. Kalau kalian ternyata langsung bisa, kalian bisa skip level-level sebelumnya gitu kan. Renang kan tuh tinggal mengalahkan rasa takut sih sebenarnya. Itu masalah rasa takut aja. Sambil ngelihat contoh yang ada nanti bisa sendiri. Itu ya, betul sekali Nova meningkatkan terutama komunikasi ya. Komunikasi terkait dengan mengambil data kan kita harus cross check ke pimpinan, ke tim yang lain, terus berdiskusi, kita harus baik-baikin teman-teman kita. Semakin kita punya data yang bagus kan artinya di kantor itu kita baik ya sama orang karena kita bisa dapat data-data krusial yang mungkin di tim lain nggak bisa dapatkan gitu. Mungkin kalau kita nggak dekat sama orang keuangan nggak dapat data itu atau kita nggak dekat sama pimpinan di departemen ini untuk menyajikan data ke klien yang nggak dapat gitu. Artinya selain kita bisa dapat data internal yang bagus, itu artinya kita punya interpersonal relationship ya yang baik. Nah itu tadi.
ngefeknya ke situ ya. Putri Kartika Sari. Tapi ingat kalau misal interpersonal baik juga, keuntungannya tidak hanya di kantor, bisa aja kita kalau udah pensiun atau mau pensiun dini, kita masih punya hubungan yang baik kan, kita bisa jalin bisnis ya, karena kita masih punya koneksi ya. So koneksi itu paling penting sih menurut saya, harta ya, selain uang, emas dan saham. Koneksi itu salah satu yang penting ya, koneksi apalagi yang punya beberapa pos-pos penting ya, apalagi yang punya beberapa status, itu dia Putri Kartika Sari. Presentasi penting. Wah, ini level 4 nih, membantu kepercayaan diri, meningkatkan pengaruh dan reputasi. Ya benar sih, biar reputasi kita tetap terjaga, bahwa kita juga orang yang bisa kerja loh, gitu minimal kan. Tapi rata-rata kalau kalian sudah mencoba dan akhirnya sampai ke sana juga, berlatih dan dianggap mampu dan bisa, nanti itu seperti obat ya. Saya bilang obat karena apa? Seperti makanan yang enak lah. Kita udah mencoba makanan yang kita takut itu ternyata rasanya enak, kita ketagihan. Nah, itu addicted ya. Nanti rata-rata untuk skill-skill yang kita takutkan ya, kita makanya kan ada beberapa orang yang dia tuh suka memacu adrenalin karena dia tahu bahwa sistem semesta itu ketika kita takut, itu artinya sesuatu itu sangat candu. Sebenarnya loh, teman-teman, kalau kalian mau tahu ya, ketika kita takut sesuatu itu, kita coba itu candu sebenarnya. Apalagi yang hal-hal seperti ini, skill ya, skill kayak gini ya, presentasi bicara depan umum, ketika kita takut, kita coba, kita bisa masuk. Nanti kita tagihan. Kita rasanya tuh pengen mengungkapkan apa yang kita punya, apa yang kita sudah dengar. Kita ingin memotivasi orang, memberikan orang sebuah arahan yang baik gitu ya, itu nanti akan ada, kalian rasakan ke situ suatu saat nanti gitu. Nanti akan kalian temukan potensi itu. Ya kalau memang ke situ ya, tapi kan nggak semua orang juga. Oke, itulah yang kepercayaan diri, terus juga meningkatkan reputasi. Oh ya, Nova Ika nih, yang tadi di atas, Noviana Ika, penting untuk networking ya, betul tadi ya, networking, pekerjaan, betul sekali. Apa hubungannya presentasi dengan networking? Ya penting lah, kan ngambil datanya dari mereka, dari di divisi lain. Kita misal cuma asisten manajer di bidang development, sedangkan kita butuh data di marketing dan keuangan, ya otomatis kita kan tetap harus ngomong toh ke bidang lainnya, itu kan mempengaruhi kemampuan interpersonal. Lalu Almas, sangat penting membantu kesuksesan lingkungan kerja karyawan. Jelas kalau ada presentasi, mungkin dipilih atasan mengerjakan proyek. Iya, bisa jadi itu jadi apa ya? Kita poin ya, poin plusnya nanti pimpinan menilai. Jadi kita bisa jadi yang diandalkan. Tapi nggak enaknya kalau kita udah terlalu bagus seringnya, kita terus nanti yang disuruh gitu ya. Ada kalanya juga kita berstrategi ke sesekali biasa aja presentasinya, sesekali oke gitu ya. Ya lihat-lihat, kadang kecanduan terus kebablasan, akhirnya kita yang repot, kita lupa untuk healing dan mengembangkan diri kita yang lain untuk bikin bisnis. Ada ya kayak gitu. Ah, saya tadinya nggak sengaja loh bagus, kok lama-lama orang nilai bagus-bagus, yang lain nggak mau berlatih, akhirnya saya terus yang dipilih. Nah itu salah sendiri, nggak berstrategi juga lah, ibu kan yang nyuruh untuk terus unjuk. Ya lihat-lihat situasi, kan ada poin tuh, pahami situasi. Kalau di situ teman-teman yang lain, tim junior juga harus dilatih, ya kamu jangan terlalu unjuk, latihlah junior untuk presentasi gantian gitu loh, itu ada caranya juga ya, jangan terus-terusan kita gitu kan ya, terlalu unjuk ya akhirnya orang kesenangan juga, ya bahaya juga gitu kan teman-teman. Ya nggak apa-apa Bu, saya kan laki-laki, ya silakan sih kalau mau kayak gitu, tapi hidup kan harus imbang ya, work life balance harus tetap jalan. Oke, thank you Almas. Peluang baru, karir baru. Oke, Vera. Oke, Vera. Kita cukupkan sampai Vera dulu ya. Vera Ivianti dulu ya untuk pertanyaan satu. Nanti ada pertanyaan kedua. Setelah itu kita closing dan kita conclusion, kesimpulan. Vera bilang bahwa sangat penting, jadi levelnya 5 ya, terkait dengan karir untuk presentasi skill ini karena meningkatkan komunikasi. Ya, benar ya. Apalagi bernegosiasi, apalagi ada perdebatan gitu ya, memberikan dukungan dan kita bisa latihan berbicara. Betul sekali, karena ini adalah skill yang membutuhkan skill basic lainnya sebagai pendukung. Jadi otomatis skill pendukungnya juga ikutan improve atau upskilling ya. Yuk, pertanyaan yang kedua, setelah itu kita closing kesimpulan, teman-teman, supaya gantian ke kelas berikutnya. Pertanyaan yang kedua, mengapa sih ada sesi tanya jawab nih? Ayo, silakan teman-teman. Atau mungkin dua aja deh, dua, dua siswa yang mau beropini. Open mic aja ya. Silakan. Siapa sih? Ada nggak yang mau open mic? Saya, Yang Miss. ya, silakan. Boleh enggak? Ya, boleh, Menurut wes. pendapat saya, kenapa kalau
Ya, kenapa di presentasi itu harus ada tanya jawab itu jadi untuk memberikan peserta kesempatan gitu Miss untuk menyuarakan pendapatnya terus juga mengklarifikasi kebingungan yang dibingungkan oleh peserta itu Miss tentang suatu topik yang dipresentasikan. Oke, untuk mengklarifikasi kalau Ya, ada yang tidak jelas mengklarifikasi. gitu ya. Oke, terima kasih. Selain Jadi mengklarifikasi apa? Oke, thank you Alma. Selain mengklarifikasi apa kira-kira teman-teman? Kalau misal perlu tanya jawab. Biar lebih Izin interaktif masuk nih. nih. Ya, satu-satu. Tadi Alma, terus siapa Ayu? Ki Ayu siapa namanya? Aku kan mencatat toh nanti NIM-nya juga. Anyin Ayun. Lupa ganti nama Miss Anyin Oh, Ayunda. Anjir Anyunda. Oke, Ya, Engine. Gimana? engine. Ya, Search biar engine. supaya lebih Hah? interaktif antara yang mempresentasikan sama yang bertanya itu Miss, yang sama audiens Miss. Gerak bosen ya. Iya. Biar untuk istirahat Bu, wes capek nyerocos wae, wes tak leren bendo takon gitu ya. Oke, terima kasih engine, search engine. Terima kasih. Jadi biar ada intermezzo sedikit lah Bu untuk peregangan saraf-saraf kejepit ya yang tadi udah tegang gitu. Terus tanya jawab, datanya terlalu ngeri yang disampaikan sampai semua tegang. Wes, sekarang mari diskusi gitu kan ya tanya jawab. Bisa, bisa, bisa. Selain mengklarifikasi yang tadi yang disampaikan nggak jelas, ada yang tidak jelas itu kan. Yang kedua bisa untuk sarana relaksasi atau biar interaktif. Terus selain itu apa? Ada lagi nggak biar interaktif? Saya izin masuk, Miss. Ya, siapa nih? Fadila, Miss. Fadila Novitasari. Oke, piye? Iya. Kalau menurut saya itu eh, presenternya bisa melihat gimana materi yang disampaikan itu nyampe ke audiens enggak gitu. Seberapa tingkat audiens memahami materi yang disampaikan oleh pembicara gitu untuk melihat itu, Miss. Oh, buat nguji ini, nguji si presenter. Maksudnya si presenternya itu menyampaikan materi bisa diterima dengan baik nggak di audiensnya gitu loh, Lah iya, Miss. itu poinnya itu nguji presenter ini apik ora lek nyampe kelak bos kan gitu. Saya mau tanya nih. Iya, Ini Miss. nih apa? Ya ada sih yang kayak gitu. Oke, terima kasih Wadila. Ya, 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 ya. Kadang kayak gitu sih. Biasanya kalau pengajar atau dosen tanya jawab itu dia tanya ke presenter atau kalian yang presentasi kan emang buat nguji pemahaman kalian. Lah terus apa artinya ini kalau ada pengaruh kan? Tanya jawab kan? Kan itu artinya selain mengklarifikasi kan paham nggak sih gitu. Mengklarifikasi itu artinya juga menguji sejauh mana tuh pemahaman dia atau kita tanya karena kita yang nggak tahu atau kita sudah tahu tapi kita ingin uji si presenter. Ini bisa. Makanya kan di situ jadi unjuk untuk personal branding dan anu ya, penilaian kinerja ya. Karena dia tuh ngerti nggak yang dikerjain selama ini data yang diambil itu dia paham nggak asal ngambil atau asal unjuk aja biar dilihat keren karena dia pinter ngomong tapi dia isinya kosong nggak kualitas gitu loh maksudnya. Nah, bisa, bisa, bisa. Pimpinan juga kadang tricky ya, pertanyaannya itu udah ada sebenarnya penjelasan di slide tapi dia tuh tanya lagi terus dia minta contoh terus dia minta sesuatu yang lebih detail itu bisa jadi dia tuh uji gitu loh. Oke, bisa, bisa ya. Oke, ini ada Almas, Fadila juga ini ya, memberikan kesempatan menyuarakan pendapat. Oh ya, kalau bingung ya, kesempatan menyuarakan pendapat. Ya, ya. Bisa aja cara jawab itu untuk membenturkan data yang berbeda juga bisa. Misal mengklarifikasi itu bisa membenturkan atau mengklarifikasi itu atas ketidaktahuan audiens atau audiens sudah tahu tapi dia ingin mengcross-check kembali ya klarifikasi bisa gitu minta penjelasan juga bisa karena dia nggak paham menguji juga bisa gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dari kembali ke tujuan ya. Ya, oke. Atau hanya show off aja sih. Kadang ada yang saya nggak tanya kok saya mau memberikan pendapat. Lah, ini kan anu tanya jawab kok dia berpendapat. Saya mikir kayak gitu banyak sih. Jadi pertanyaannya tuh di akhir, tapi dia muter-muter dulu di depan memberikan opini panjang. Betul, Pak, mending Bapak yang presentasi. Kadang kan kayak gitu. Nah, itu kan dia ingin unjuk aja sih sebenarnya. Ya, kita hargai kan namanya juga orang memberikan kesempatan
menyuarakan pendapat. Nah, karena emang forumnya ini diskusi, tanya jawab, dan opini. Saya sekedar membantu. Saya pengalaman saya seperti ini loh, itu benar juga. Oh, itu saya nggak setuju, pengalaman saya kok beda ya. Itu baiknya gimana? Nah, itu bisa menjadi di forum tanya jawab. Oke, terima kasih yang sudah berpendapat. Nanti saya catat dan evaluasi. Sekarang untuk pertanyaan ketiga itu kita simpan aja dulu gitu ya. Siapa tahu nanti bisa untuk UAS gitu kan. Oke. So kesimpulannya karena sudah jam setengah 10 atau sudah jam lebih untuk teori kali ini terkait dengan presentasi atau skill berpresentasi yang ilmiah ya. Ini Bang fokusnya basic presentasi dan masih ke ilmiah ya di akademik. Untuk yang bisnis untuk terkait dengan data-data grafik itu nanti minggu depan saya informasikan karena itu sebenarnya masuk ke bahasa Inggris bisnis sih sebenarnya. Ada bahasa Inggris bisnis skill terkait presentasi bisnisnya. Nanti saya masukkan sekalian supaya kalian bisa mempresentasikan untuk data-data bisnis. Nah, kesimpulannya adalah di mana kita terampil berbicara itu memang sebuah keharusan di era sekarang, apalagi fokusnya kita kan mau kerja cari duit ya. Baik itu kita ikut orang atau kita nggak ikut orang, otomatis ketika ngomongkan ini di dunia sosial harus ketemu orang, meyakinkan orang itu penting gitu. Skill meyakinkan orang itulah yang disebut dengan keterampilan berbicara, baik dengan presentasi alat bantu dengan PPT gitu ya, dengan PowerPoint, Microsoft, atau tanpa menggunakan PowerPoint gitu, atau hanya peraga biasa seperti yang dilihat di gambar ya, pakai kertas, pakai whiteboard, pakai iPad lah, apapun itu terserah yang kalian katakan alat bantu gitu ya, alat untuk supporting kita menjelaskan gitu. Nah, itu adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap orang saat ini untuk kepentingan yang di atas tadi ya. Di mana ini kita intinya menyampaikan gagasan ide atau apapun pendapat yang kita punya, tapi pendapat itu adalah hasil ekstraksi kesimpulan setelah data-data yang kita sampaikan di depan gitu ya. Jadi inti presentasi bukan hanya menyampaikan ide, tetapi menyampaikan informasi-informasi yang kita temukan di lapangan, yang kita sudah lakukan, yang empirical itu, yang real benar terjadi, yang real ideal-idealnya yang seharusnya terjadi, semisal itu akademik ya. Nah, lalu kita berikan sebuah hasil kesimpulan. Ide kita maunya apa sih, gimana sih? Kadang kita lupa, itu hanya sebuah informasi mentah, tapi kita tidak berikan gagasan, ide, kesimpulan kita, kemauan kita, perasaan kita mana gitu. Itu kadang lupa, presentasi itu hanya menyampaikan data-data saja, ini loh yang di lapangan, ini loh idealnya begini, ini loh bahwa teknik-tekniknya seperti ini, presentasi yang baik begini, oh cara bicara depan umum begini, skill untuk bisa public speaking gini, tetapi kadang gagasan kita lupa gitu loh. Gagasan itu ya kesimpulan yang kita sudah dapat dari informasi yang kita kumpulkan ya. Kalau saya kesimpulannya saat ini adalah ini hal yang penting sekali gitu karena dia bisa mengelevate atau mengupskilling, mengimprove skill basic pendukung dari presentasi ini yang terkait komunikasi, membaca data gitu ya, dan juga bagaimana nanti kita kritis itu penting sekali ya skill untuk critical thinking di sini. Nah, itu contoh akademik ya presentasi ilmiah, hasil penelitian teman-teman seperti skripsi atau juga tugas esai nanti di kelas, kelompok itu ya atau bahkan lomba nanti seperti beasiswa interview itu juga presentasi teman-teman ya untuk scholarship ketika nanti kalian diinterview sama pihak dari scholarship juga kalian presentasi itu gitu dilatih berkali-kali saya sudah dampingin itu dengan kakak tingkat kalian yang akhirnya pada lolos LPDP kita harus berkali-kali dia simulasi pakai Zoom ya ulang lagi sampai akhirnya dia bisa mempresentasikan di luar kepala konsep dia sudah di luar kepala tadi pakai skrip lama-lama dia udah di luar kepala dan merasa bahwa yang interview itu udah kayak teman sendiri karena kita udah terbiasa simulasi ya. Nah, itulah pentingnya ketika sebelum presentasi kita harus persiapkan dengan baik supaya berjalan efektif gitu ya. Kita perlu simulasikan berkali-kali bahkan kalau waktunya cukup. Apalagi itu untuk kompetisi baiknya tuh berkali-kali simulasi. Kalau tidak kompetisi urusan bisnis itu perlu strategi khusus dan perlu jam terbang tetapi kita perlu berlatih kalau salah tidak usah takut, ambil sisi positifnya untuk perbaikan kita sendiri gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Terima kasih sudah semangat untuk kelas hari ini. Jaga kesehatan selalu ya. Kalau sakit minum obat, istirahat dulu gitu. Oke. Saya tutup kelas hari ini. Terima kasih banyak.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Terima Miss. kasih, Ya, Miss. sama-sama. Silakan yang mau live. Monggo.